Setelah menjual saham senilai ratusan juta, Feng Yu menerima telepon dari Li Shiqiang, yang mengatakan seseorang di Bursa Efek Shanghai menanyakan latar belakang mereka. Hal ini membuat Feng Yu khawatir. Meskipun investasinya legal, ada banyak orang yang tidak masuk akal akhir-akhir ini, terutama pejabat atau keluarga mereka. Ini bisa sangat merepotkan. Feng Yu segera menyuruh Li Shiqiang untuk meninggalkan Bursa Efek Shanghai dan menjual sahamnya di kota-kota lain. Ia juga meninggalkan Bursa Efek Shenzhen dan mulai menjual sahamnya dengan cepat di kota-kota lain. Awalnya, Feng Yu menyuruh mereka menjual di bursa saham untuk menghindari perhatian, karena ia yakin bahwa volume perdagangan bursa adalah yang terbesar dan tidak akan terlalu terlihat. Namun sekarang tampaknya ia menjual terlalu cepat. Perdagangan elektronik akan jauh lebih nyaman. Meskipun era ini adalah zaman keemasan, perkembangannya masih terlalu lambat. Karena hanya seseorang yang menanyakannya, tidak mungkin seseorang dari kalangan pejabat. Feng Yu paling mengkhawatirkan generasi kedua yang arogan. Orang-orang ini berkuasa, tetapi tidak selalu taat aturan. Meskipun Feng Yu tidak takut pada mereka, jika seseorang berani berbuat jahat padanya, Feng Yu yakin ia bisa menjatuhkan mereka. Modal yang cukup kuat belum tentu kalah berkuasa dari pejabat. Feng Yu senang berteman, kebiasaan yang diwarisinya dari kehidupan masa lalunya. Entah koneksi apa yang dimiliki orang lain. Satu kata atau informasi saja bisa membuat seseorang kaya raya. Yang lain bertanya tentang Feng Yu dan teman-temannya, dan Feng Yu juga bertanya kepada orang lain untuk mencari tahu. Siapa yang bertanya tentang mereka? Jika Anda ingin mengenal Feng Yu menyambut Anda. Namun, jika Anda iri dan ingin memanfaatkan Feng Yu, waspadalah terhadap pembalasannya, karena keuntungan kecil bisa mengakibatkan kerugian besar. Feng Yu sudah memiliki rencana untuk menggunakan uang yang dimilikinya sekarang. Meskipun saham yang dijualnya bisa mencapai lebih dari 1 miliar yuan, itu mungkin tidak cukup untuk mewujudkan rencananya. Pada awal Juni, seluruh saham perusahaan Taihua terjual. Feng Yu awalnya berniat menyimpan sebagian, tetapi setelah seseorang menanyakannya, ia mengurungkan niatnya. Ia menjual semuanya. Ini juga menunjukkan kekuatannya. Perusahaan dengan modal 1 miliar yuan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli siapapun. Tuan Lu, saya sudah mengetahuinya. Orang-orang itu adalah karyawan perusahaan perdagangan internasional Taihua. Perusahaan itu terdaftar di Harbin, dan bisnis utamanya adalah perdagangan dengan Uni Soviet. Perwakilan hukumnya adalah seorang pria bernama Feng Yu. Dari Harbin, nama belakangnya Feng. Tuan Lu mencubit dagunya, berpikir dengan hati-hati. Sepertinya tidak ada pejabat tinggi bermarga Feng di Longjiang, dan juga tidak ada di Beijing. Dari mana Feng ini berasal? Sementara itu, Feng Yu juga sudah tahu siapa yang bertanya tentangnya. Ketika mengetahui bahwa itu adalah Tuan Muda Lu, mata Feng Yu berbinar. Apakah itu dia? Tuan Muda Lu ini adalah sosok legendaris, yang akan dikenal sebagai salah satu dari 4 Tuan Muda Tiongkok di masa depan. Namun, ia tidak terjun ke dunia politik, melainkan terjun ke dunia bisnis contoh pengusaha terkemuka yang terkenal. Reputasinya tidak baik, tetapi juga tidak buruk. Ia tidak pernah dikenal suka menindas siapapun, dan rumor mengatakan bahwa ia sangat setia dan suka mencampuri urusan orang lain. Kecenderungan inilah yang akhirnya mencegahnya terjun ke dunia politik, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bakat generasi kedua yang sangat dikagumi Feng Yu. Ia belum pernah bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya. Tetapi kini, kesempatan itu tampaknya telah tiba. Tuan Muda Lu mentraktir Feng Yu minum. Setelah mengetahui tentang Feng Yu, Tuan Muda Lu takjub dengan pengalamannya. Sebelum berusia 15 tahun, pemuda ini hanyalah remaja biasa. Tetapi setelah itu, seolah-olah telah mengalami pencerahan, ia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Ia mulai bekerja keras, dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk menghasilkan uang. Pelembab udara Feng Yu yang sangat populer, kipas angin tanpa bilah Feng Yu, dan sepeda motor Songjiang semuanya adalah ciptaannya, menjadikannya legenda sejati. Yang lebih menarik bagi Tuan Muda Lu adalah rumor bahwa Feng Yu sangat populer di Longjiang. Ia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kota, tetapi bahkan para pemimpin provinsi pun sering memujinya. Ia juga tampaknya memiliki koneksi di militer, sosok yang sungguh luar biasa. Tuan Muda Lu tentu saja ingin bertemu dengan sosok seperti itu. Jika kepribadian mereka cocok, mungkin mereka bisa menjadi teman. Ia penasaran ingin tahu bagaimana Feng Yu bisa menjamin keuntungan sebesar itu untuk setiap investasi. Sebuah kemitraan akan jauh lebih baik. Jika ada sosok berpengaruh yang ditawarkan, Feng Yu akan menerimanya dengan senang hati. Namun, status Feng Yu telah berubah, dan ia tak perlu bergantung pada sosok berpengaruh seperti itu. Ia bisa menerima persahabatan yang setara. Jika Tuan Muda Lu ingin memanfaatkan Feng Yu kemungkinan besar akan menantangnya berduel. Di sebuah ruangan privat di sebuah restoran di Beijing. Restoran itu bahkan belum buka, dan hari ini, mereka adalah satu-satunya tamu. Melihat Feng Yu datang sendirian ke perjamuan, Tuan Lu terdiam sejenak. Setelah merenung sejenak, ia menyuruh pelayannya pergi,
meninggalkan mereka berdua di ruangan privat itu. Hal ini menenangkan Feng Yu. Tuan Lu memiliki latar belakang yang terhormat, namun ia tetap rendah hati. Tak heran ia punya banyak teman. Bahkan setelah pamannya pensiun, ia tetap menjadi salah satu tokoh paling dihormati di lingkarannya. Mendengar tentangnya lebih baik daripada bertemu langsung dengannya. Tuan Feng benar-benar pria muda yang menjanjikan, seru Tuan Lu, mengamati wajah muda Feng Yu. Di usianya yang sebaya dengan Feng Yu, ia masih bertarung. Tak ada yang sebanding dengan Tuan Lu. Reputasi kesetiaan Tuan Lu terkenal bukan hanya di Beijing, tapi bahkan di Harbin, puji Feng Yu. Sebenarnya, Tuan Lu hanya sedikit terkenal di Beijing. Beberapa tahun kemudian, setelah paman Tuan Lu melangkah lebih jauh, reputasinya akan semakin tersohor. Mendengar kata-kata Feng Yu, wajah Tuan Lu sedikit berseri-seri. Semuanya dari teman. Tuan Feng, ini menunya. Silakan lihat dan pilih yang Anda suka. Senang Anda di sini, Tuan Muda Lu. Saya tidak punya pantangan makanan. Tuan Muda Lu mengangguk dan memanggil ke arah pintu. Sajikan hidangannya. Hidangan datang dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, meja sudah terisi lebih dari selusin hidangan. Sebenarnya, Tuan Muda Lu sudah memesan hidangan. Jika Feng Yu ingin memesan, pesanannya akan diganti. Jika Feng Yu tidak memesan, pesanannya akan langsung disajikan. Seluruh dapur hanya melayani satu meja ini, jadi prosesnya memang cepat. Anggur jenis apa yang disukai Tuan Feng? Feng Yu tiba-tiba teringat rumor bahwa Tuan Muda Lu punya 3 preferensi utama: anggur merah, wanita cantik, dan uang. Feng Yu tidak pilih-pilih soal anggur. Jadi ia mungkin juga memilih anggur merah rendah alkohol. Saya bukan peminum berat, jadi saya akan minum anggur merah saja dengan Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu bahkan lebih senang. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu seseorang yang menyukai anggur merah. Karena alasan itulah, Feng Yu tepat untuknya. Melihat Feng Yu menyesap anggur merah kering dan tidak mengeluh seperti orang desa tentang rasanya yang buruk dan meminta soda untuk diminum, Tuan Muda Lu bahkan lebih senang. Tuan Lu mengundang saya minum hari ini. Apakah Anda punya sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Atau apakah Anda ingin berteman? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Tuan Lu mau tidak mau menatap Feng Yu dengan kagum. Ia pernah melihat orang kaya sebelumnya. Tetapi setiap kali pebisnis melihatnya, mereka selalu sangat pendiam. Feng Yu ternyata bersikap santai, yang membuatnya geli. Banyak orang ingin menjilatnya, tetapi mereka semua tertarik dengan latar belakang pamannya. Ia hanya punya sedikit teman sejati. Bahkan orang-orang di sekitarnya, yang statusnya setara, tak lebih dari teman bermain, dan selalu ada jarak di antara mereka. Aku mengundangmu minum karena ada yang ingin kutanyakan, tapi aku juga ingin kau menjadi temanku. Begini, aku sangat penasaran dengan kehidupan Tuan Feng. Dia telah membangun kekayaan sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat. Dia sekarang dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok, kan? Tanya Tuan Lu ragu-ragu. Ia tahu Feng Yu menghasilkan banyak uang, tetapi ia tidak yakin berapa tepatnya. Ia pernah mendengar Feng Yu meminjam uang untuk membeli saham, tetapi keuntungannya pasti puluhan juta, kan? Puluhan juta. Hanya sedikit orang di Tiongkok yang memiliki bisnis serius pada masa itu yang bisa membanggakan kekayaan sebesar itu. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Lu pikir saya sudah menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak tahu bahwa saya malah berutang lebih banyak lagi. Saya berutang banyak uang ke bank-bank di Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Uni Soviet. Saya hampir bisa bilang saya bekerja untuk ban sekarang. Suku bunganya selangit. Saya mungkin tidak akan mampu melunasi utang-utang ini dalam 3-5 tahun. Tuan, Lu mengangkat sebelah alisnya. Apakah Feng Yu masih berutang banyak uang ke bank? Jika dia bisa meminjam sebanyak itu, dia pasti sangat mampu. Mengapa orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama? Tuan Feng terlalu berhati-hati. Saya hanya ingin membeli saham di perusahaan Feng Yu. Berapapun jumlahnya, cukup konversikan berdasarkan nilai pasar Anda. Sejujurnya, saya cukup menghormatinya. Jika perusahaan Tuan Feng mengalami masalah di masa mendatang, selama tidak melibatkan pembunuhan atau pembakaran, saya seharusnya bisa membantu. Feng Yu selalu berinvestasi di perusahaan orang lain, tetapi hari ini giliran orang lain yang membeli sahamnya. Feng Yu benar-benar tergoda oleh tawaran itu. Ia tahu betapa berkuasanya Tuan Lu. Memiliki pemegang saham tersembunyi seperti itu akan lebih menguntungkan daripada merugikan masa depan perusahaan. Ini akan menyingkirkan banyak hambatan bagi perusahaan untuk sementara. Jika Tuan Muda Lu benar-benar menentang Feng Yu di masa depan, Feng Yu pasti sudah menjadi taipan domestik yang signifikan. Dan pada saat itu, Tuan Muda Lu harus bersedia menentangnya. Selain itu, ada hal lain yang sangat menguntungkan Feng Yu. Jika Feng Yu ingin terus menggerogoti saham perusahaan mesin, kota pasti tidak akan mengizinkannya. Namun, jika Tuan Muda Lu bergabung, Feng Yu dapat segera membuka cabang di Jinling dan Guancheng, yang akan semakin melemahkan saham kota tersebut. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan Tuan Muda Lu. Dalam jangka pendek, investasi Feng Yu mungkin tampak agak impulsif,
Tetapi pasar sepeda motor dan mobil Tiongkok di masa depan diperkirakan akan meledak pesat. Jika kapasitas produksi tidak dapat mengimbangi, mobil impor akan terus mendominasi pasar. Jika ia dapat mengamankan lebih banyak lini produksi, Feng Yu bahkan berencana membuka cabang di Ludong dan Chang'an, memperluas jangkauannya ke seluruh negeri dan bahkan mengekspor. Tuan Muda Lu, pernahkah Anda mendengar tentang Harbin Machinery Company? Keluarga saya adalah pemegang saham utama. Sepeda motor merek Songjiang yang populer berasal dari perusahaan ini. Kami sedang mempersiapkan peluncuran proyek otomotif, menggunakan lini produksi Soviet dan menampilkan konsep desain canggih. Kami juga sedang memperluas kapasitas produksi sepeda motor kami, dengan tujuan mendominasi pasar global. Pemerintah kota Harbin juga merupakan pemegang saham. Jika Tuan Muda Lu dapat membantu membujuk mereka untuk mengizinkan saya melanjutkan investasi dan membuka pabrik cabang, dan jika mereka tidak mengajukan hambatan administratif apapun, saya akan memberi Anda saham senilai 10 juta. Saham senilai 10 juta. Tuan Muda Lu tercengang oleh kemurahan hati Feng Yu. Meskipun ia terbiasa dengan uang dalam jumlah besar dan tidak akan meremehkan beberapa juta, ia belum pernah ditawari 10 juta untuk bantuan sederhana. Dan 10 juta ini bukan hanya uang, melainkan saham. Setiap perusahaan tempat Feng Yu berinvestasi selalu menguntungkan, jadi ini seperti memberinya investasi jangka panjang yang stabil dengan imbal hasil yang menggiurkan. Tuan Muda Lu melirik Feng Yu dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Karena Feng Yu bisa menawarkan imbalan sebesar itu, masalah ini jelas tidak mudah diselesaikan. Seorang pengusaha tidak akan pernah memberi uang secara cuma-cuma. Imbalan yang Anda berikan kepadanya harus lebih besar daripada investasinya. Jika tidak, ia bukanlah pengusaha yang berkualitas. Berdasarkan apa yang telah ia pelajari tentang Feng Yu tidak bisa disebut pengusaha yang berkualitas, melainkan pengusaha yang sukses. Tuan Feng, apa sebenarnya yang Anda butuhkan dari saya? Mengapa Anda tidak menjelaskannya secara detail? Perusahaan mesin ini awalnya adalah perusahaan daerah di Harbin. Kemudian, ketika direstrukturisasi, saya berinvestasi di dalamnya dengan teknologi dan memperoleh sejumlah ekuitas. Kemudian saya menggunakan peralatan tersebut untuk ditukar dengan sebagian ekuitas dari pemegang saham lain. Kemudian, saya berinvestasi di dalamnya dengan peralatan, modal, dan teknologi untuk terus memperluas ekuitas saya. Sekarang, saya adalah pemegang saham utama perusahaan mesin tersebut, memegang lebih dari 50% saham, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemerintah Harbin. Namun sekarang perusahaan tersebut ingin berekspansi dan melakukan tata letak pasar, yang pasti membutuhkan suntikan modal dalam jumlah besar. Pemerintah Harbin tidak dapat menyediakan dana sebanyak itu. Jika mereka bersikeras menghalanginya, meskipun saya adalah pemegang saham utama, operasinya tidak akan mudah. Lagi pula, sebagian besar orang di pabrik tersebut berasal dari Harbin, dan mereka semua adalah anggota lama dari pabrik mesin yang asli. Feng Yu menceritakan masalahnya secara rinci. Intervensi administratif merupakan hambatan besar bagi perkembangan suatu perusahaan. Feng Yu telah berjanji untuk tidak mengurangi kepemilikan saham pemerintah kota Harbin secara berlebihan. Tetapi sekarang, jika ia ingin memperluas kehadiran industrinya, ia harus membuka pabrik cabang. Hanya dengan begitu ia dapat mendominasi pasar mobil dan sepeda motor Tiongkok dengan kekuatan yang tak terbendung, mencegah merek Jepang dan Jerman mendominasi pasar sepenuhnya. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kebijakan dari atas kebijakan yang mendorong perkembangan perusahaan swasta dan melarang campur tangan pemerintah dalam perkembangannya. Ini akan menyelesaikan kesulitan Feng Yu. Feng Yu kemudian dapat pergi ke pemerintah kota dan memberikan gambaran yang cerah, yakin bahwa mereka akan setuju untuk membuka pabrik cabang. Namun, pemerintah kota pasti tidak akan mampu menginvestasikan dana yang diperlukan, dan kepemilikan saham mereka pasti akan terdilusi. Feng Yu harus menjadi pemegang saham pengendali, memegang setidaknya 67%. Meskipun ia masih mendapat dukungan dari keluarga Fu, kepercayaan Feng Yu kepada mereka tidak lagi sekuat dulu, dan memegang sahamnya sendiri adalah pilihan teraman. Setelah melunasi pinjaman ICBC-nya, ia masih memiliki sekitar 1 miliar yuan tersisa. Feng Yu memperkirakan 100 juta yuan akan lebih dari cukup untuk membangun pabrik baru, mulai dari tanah dan bangunan hingga tenaga kerja dan material, mengingat situasi ekonomi saat ini. Ia hanya tidak tahu apakah ia masih mampu membeli lini produksi dari Kirilenko. Setelah mengakuisisi saham di perusahaan pertambangan Kirilenko, Feng Yu menerima semua peralatan dan teknologi yang dijanjikan Kirilenko, dan Feng Yu menghasilkan banyak uang. Namun, barang-barang militer yang paling mahal, seperti mesin pesawat dan teknologi manufaktur pesawat, semuanya diberikan kepada Harbin Aircraft Industry Group. Beberapa teknologi pembangkit listrik juga diberikan kepada pabrik motor, dengan imbalan stok kering humidifier, teknologi otomotif, serta penelitian dan pengembangan baterai. Dari perspektif ini, Feng Yu tampak dirugikan. Tetapi justru berkat bantuan Hou Haitao dan timnya, Feng Yu terhindar dari banyak masalah. Lebih lanjut, Feng Yu pasti tidak akan rugi di masa depan, karena teknologi merupakan faktor terpenting dalam perkembangan perusahaan. Lebih lanjut, ia kemungkinan perlu mengalokasikan dana di muka,
dan berinvestasi dalam jumlah yang signifikan dalam R&D dan inovasi teknologi. Jika ia benar-benar ingin membuka 5 pabrik mobil, dan juga memperluas pabrik sepeda motor, Feng Yu harus menginvestasikan hampir seluruh dana 1 miliar yuannya. Dan itu mungkin tidak akan cukup. Lihat saja Toyota Jepang untuk melihat betapa menguntungkannya industri otomotif di masa depan. Toyota adalah salah satu dari 10 perusahaan Fortune 500 teratas dan salah satu dari 100 merek teratas, produsen mobil terbesar di dunia, dan pasarnya yang paling menguntungkan adalah Tiongkok. Pasar Tiongkok tetap merupakan pasar yang besar, diperebutkan oleh banyak perusahaan seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, dan BMW, dan penjualannya menyumbang porsi yang semakin signifikan dari total pendapatan perusahaan-perusahaan ini. Jika negara seluas Jepang dapat mendominasi dunia, lalu mengapa Tiongkok, dengan populasinya yang besar dan para insinyur berbakat, ditambah dengan kemampuan Feng Yu untuk merekrut insinyur dari Uni Soviet, ditambah dengan perspektif Feng Yu yang berpengalaman, tidak dapat membiarkan mobil Tiongkok mendominasi pasar Tiongkok? Sama seperti bagaimana perusahaan mobil Korea, dengan mendorong warganya untuk membeli produk dalam negeri dan secara bertahap meningkatkan teknologi mereka, bukankah mereka dengan mudah memimpin Tiongkok? Tiongkok akhirnya memiliki merek independen yang bereputasi baik setelah bos Hangzhou turun tangan. Bos Hangzhou juga memiliki kutipan terkenal, yang dibagikan Feng Yu kepada Zhang Ruiqiang dan yang lainnya mobil hanyalah mesin dan 4 roda. Kita bisa membuatnya, jadi mengapa kita tidak bisa membuat mobil? Yang Feng Yu butuhkan sekarang hanyalah kebijakan dari Komisi Perencanaan Negara, atau setidaknya sepatah kata dari pemerintah kota Harbin. Ini akan memungkinkan Feng Yu untuk terus mengurangi kepemilikan saham kota dengan dana dan peralatan, menyelesaikan ekspansi industrinya. Dalam 3 hingga 5 tahun, Feng Yu menjamin bahwa mobil bermerek Songjiang akan terkenal di seluruh Tiongkok dan bahkan di luar negeri. Terutama setelah kebijakan industri otomotif diusulkan pada tahun 1994, operasional produsen mobil mapan di daratan menjadi semakin sulit. Beberapa dari mereka memulai jalur usaha patungan, beberapa bertransformasi, dan beberapa diakuisisi begitu saja. Lu Xiao merenung cukup lama, lalu menatap Feng Yu dan bertanya, jelas mustahil untuk menerbitkan dokumen. Saya akan meminta seseorang untuk mencobanya. Anda harus mencoba berekspansi. Membuka pabrik cabang memang tidak mudah. Jika Anda bisa membuka 3 cabang, mungkin Anda akan menarik perhatian para petinggi. Feng Yu mengerti maksud Lu Xiao, yaitu agar Feng Yu berekspansi. Ketika mencapai skala tertentu, hal itu tidak akan bisa ditekan oleh pemerintah kota Harbin. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Ia hanya ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tuan Lu, jika saya membangun 3 atau lebih pabrik mobil dan sepeda motor secara bersamaan, memastikan setiap pabrik memproduksi setidaknya 100.000 sepeda motor per tahun, dan setiap pabrik mobil memproduksi setidaknya 50.000, saya ingin tahu apakah itu cukup untuk menarik perhatian dari atas? 3 pabrik mobil, ditambah pabrik Harbin, akan memproduksi 200.000 mobil per tahun, yang pasti cukup untuk menarik perhatian dari atas. Jika itu masih belum cukup, maka bangunlah 2 lagi. Feng Yu punya banyak uang. Berapa banyak mobil yang bisa diproduksi Tiongkok setiap tahunnya? Apalagi karena Feng Yu menyebutkan akan memperkenalkan lini produksi tidak hanya untuk sedan tetapi juga truk berat, Tiongkok pasti akan menyambutnya. Bahkan usaha patungan yang didanai asing pun diizinkan. Jadi bagaimana mungkin perusahaan yang direstrukturisasi seperti perusahaan mesin tidak diizinkan mengembangkan industri otomotif? Feng Yu ini bahkan lebih dermawan daripada yang dibayangkannya. Jika ia sampai ke tingkat lokal, bukankah mudah bagi Feng Yu untuk menginvestasikan sejumlah uang di wilayahnya untuk membangun pabrik dan mendukung pencapaian politiknya? Ia telah menjadikan Feng Yu temannya. Kirilenko menerima telepon dari Feng Yu. Feng Yu sedang memesan sejumlah besar lini produksi sepeda motor dan mobil, termasuk mobil dan truk. Kirilenko hampir tercengang. Apa yang direncanakan Feng Yu? Apakah ia mencoba mengosongkan industri Uni Soviet? Meskipun peralatan itu sekarang tidak berharga, itu tidak gratis. Berapa banyak mobil yang bisa dijual Tiongkok dalam setahun? Membeli begitu banyak lini produksi akan menjadi pengeluaran yang sangat besar, bukan? Namun, tawaran Feng Yu berupa barang-barang Tiongkok sebagai gantinya adalah tawaran yang tidak bisa ditolak Kirilenko. Perusahaan tambang itu, seperti yang disarankan Feng Yu, telah mengurangi sementara produksi tambangnya dan akan kembali berproduksi normal setelah Uni Soviet runtuh. Akibatnya, perusahaan tambang itu pada dasarnya merugi. Jika Feng Yu tidak menginvestasikan begitu banyak uang, Kirilenko tidak akan mampu bertahan. Ia telah menginvestasikan semua dana yang tersedia ke perusahaan tambang tersebut, yang berdampak parah pada kualitas hidupnya. Pesanan Feng Yu untuk lini produksi darinya adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana mungkin ia melewatkannya? Kirilenko menemukan target baru dan mulai menghubungi produsen sepeda motor dan mobil, dengan panik membongkar lini produksi apapun yang ia bisa. Ia telah belajar dari pengalamannya, memilih untuk bertualang keluar Rusia dan ke negara-negara sekutu Soviet lainnya. Keruntuhan Uni Soviet tak terelakkan, sebuah fakta yang dikonfirmasi oleh Yeltsin, ayahnya, Shevchenko, dan, seperti yang diprediksi Feng Yu, hal itu akan terjadi tahun ini.
Feng Yu pernah mengatakan kepadanya bahwa Uni Soviet akan hancur total paling cepat pada bulan Oktober dan paling lambat pada bulan Desember. Meskipun ayah Kirilenko tidak mengonfirmasi hal ini, ia mempercayainya. Karena Uni Soviet akan runtuh, ayahnya pasti akan mengikuti jejak Yeltsin. Terus berdagang peralatan industri di Rusia akan berdampak buruk pada ayahnya, jadi lebih baik memilih negara sekutu lain, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Baru kemudian ia menyadari bahwa ketika Feng Yu mendekatinya untuk pinjaman, ia mendesaknya untuk memilih sekutu lain, alih-alih Moskow, basis Kirilenko. Ini menunjukkan Feng Yu cukup murah hati. Mengingat hal itu, Kirilenko berencana mengambil bagian yang lebih kecil dari peralatan kali ini, sebagai cara untuk membayar Feng Yu. Peralatan tersebut telah dipesan, dan Kirilenko telah menjamin ketersediaannya. Feng Yu kemudian memulai hubungan masyarakatnya dengan pemerintah kota Harbin. Wali kota Zhang, rencana saya ini akan berdampak pada pembangunan negara kita di tahun-tahun mendatang. Rencana ini akan membebaskan kita dari tekanan kekuatan industri seperti Jepang, Eropa, dan AS. Rencana ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan rakyat. Mengapa Anda tidak setuju? Kau benar-benar contoh klasik dari ambisi yang berlebihan. Aku tidak optimis dengan rencana awalmu untuk proyek sedan itu. Sekarang kau malah membuka 5 pabrik mobil lagi berturut-turut. Gila, kan? Pabrik-pabrik ini tidak memerlukan investasi apapun dari pemerintah kota. Aku sudah mendapatkan semua investasi dari sumber lokal. Bernegosiasi dengan pemerintah daerah, membeli tanah, membeli peralatan, membangun pabrik, dan melatih para pekerja. Pemerintah kota tidak perlu khawatir tentang apapun. Apa yang perlu kau khawatirkan? Lalu dari mana kau mendapatkan semua uang itu? Tanya Zhang Ruiqiang. Aku mendapatkannya sendiri. Setiap sen bisa lolos dari pengawasan. Mengapa aku harus menggunakan cara-cara curang? Feng Yu merasa pertanyaan Zhang Ruiqiang itu absurd. Aku sendiri yang mendapatkannya, kan? Setiap sen yang kau hasilkan tak terpisahkan dari kerja keras para pekerja. Apa kau sudah melakukan riset pasar? Memulai proyek sebesar ini dan memproduksi produk yang tak laku itu mubazir. Buang-buang penghasilanmu dan kerja keras setiap pekerja. Kalau pabriknya bangkrut, itu akan jadi bencana. Zhang Ruiqiang menggebrak meja dan berteriak. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang, berkedip. Apa kau pikir produksi mobil pasti gagal? Akankah pabriknya bangkrut? Akankah itu menggerus perekonomian lokal? Apakah itu pemborosan besar? Benar kan? Berapa banyak mobil yang diproduksi di seluruh negeri setiap tahun? Tahukah kau berapa banyak mobil di negara kita? Berapa banyak yang untuk penggunaan sipil? Feng Yu berkata dengan tegas, ada sekitar 3,3 juta mobil di negara ini, termasuk 2,1 juta truk dan 1,2 juta mobil. Aku sudah melakukan riset pasar untuk semua ini. Dia tidak meluncurkan proyek-proyek ini secara membabi buta. Dia telah melakukan riset mendetail, dan dia tahu beberapa data yang lebih mengungkap, jenis data yang tidak dilaporkan di surat kabar. Totalnya hanya ada 1,2 juta mobil, dan Anda berencana membangun pabrik mobil dengan kapasitas produksi tahunan 200.000. Bukankah itu terlalu ambisius? Zhang Ruiqiang, setelah mendengar kata-kata Feng Yu, menjadi semakin marah. Anda sudah melakukan riset, dan Anda masih melakukan ini? Apa Anda bodoh? Feng Yu tersenyum dan melanjutkan, yang baru saja saya sebutkan hanya merujuk pada mobil-mobil berlisensi. Lebih dari 10% diantaranya tidak. Misalnya, di Longjiang, banyak mobil lada selundupan. Poin penting lainnya adalah dari tahun 1984 hingga 1987, negara kita mengimpor sekitar 640.000 mobil, menunjukkan bahwa permintaan mobil sedang melonjak. Kemudian, SAIC, FAW, GAC, dan lainnya, yang berjuang untuk swasembada, semuanya memulai usaha patungan. Setelah usaha patungan ini, keuntungan terbesar bukan datang dari kita, melainkan dari investor asing yang berinvestasi di bidang teknologi. Saya ingin menciptakan merek Tiongkok kita sendiri yang independen dan melawan eksploitasi asing. Meskipun jumlah mobil di Tiongkok saat ini tidak banyak, jumlahnya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan permintaannya akan terus meningkat. Pada periode inilah dalam kehidupan saya sebelumnya, usaha patungan Jerman dan Jepang membanjiri pasar Tiongkok. Namun, kegagalan terbesar mereka adalah menggunakan merek asing, yang mencegah Tiongkok mengembangkan merek independennya sendiri atau berhasil membangun mereknya sendiri. Hal ini juga akan menyebabkan masuknya mobil Jerman dan Jepang dalam jumlah besar ke pasar Tiongkok, yang dengan kuat mendominasi pasar. Anda juga tahu bahwa kami telah mendirikan banyak usaha patungan, jadi Anda harus tahu bahwa usaha patungan tersebut memiliki dukungan lokal dan kebijakan yang kuat dari atas. Apa yang membuat Anda bersaing dengan yang lain? Apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa bertahan hidup di celah-celah alih-alih tersingkir? Zhang Ruiqiang terhibur oleh kekeras-kepalaan Feng Yu. Jika itu orang lain, ia tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Feng Yu adalah seorang junior yang sangat ia kagumi, dan ia tidak ingin Feng Yu jatuh begitu dalam. Jerman dan Jepang memiliki teknologi industri yang baik,
Tetapi jangan lupa bahwa Uni Soviet juga merupakan pusat kekuatan industri. Saya tidak hanya bisa mendapatkan peralatan Soviet yang murah, saya juga bisa mengundang beberapa insinyur Soviet untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan kantor pusat penelitian dan pengembangan teknis akan berlokasi di Harbin. Sebenarnya, para insinyur kita juga tidak buruk. Banyak yang tidak punya uang dan tidak mampu membiayai penelitian dan pengembangan teknologi. Saya bisa menyediakan dana bagi mereka agar mereka bisa melakukan penelitian dan pengembangan teknologi. Dengan begitu, kita tidak perlu menempuh jalur patungan, bekerja untuk orang lain dan mempromosikan merek mereka. Lagi pula, bahkan dalam rencana 5 tahun ke-7, otomotif dicantumkan sebagai industri kunci yang didukung oleh negara, bahkan sebagai industri pilar. Apakah benar-benar boleh bekerja sama dengan modal asing dalam industri pilar? Kapan Anda mendengar bahwa operasi swasta diperbolehkan di industri pilar nasional yang penting? Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu. Feng Yu merentangkan tangannya dan bersikap polos, tapi perusahaan mesin itu bukan sepenuhnya perusahaan swasta. Ini adalah kemitraan publik swasta dan perusahaan kolektif. Mata Zhang Ruiqiang terbelalak. Sepertinya anak ini kembali memanfaatkan celah itu. Pernahkah kau menghitung berapa banyak uang yang harus kau investasikan untuk meluncurkan begitu banyak pabrik mobil, peralatan, pabrik, DLL? Secara bersamaan, Zhang Ruiqiang mengetuk meja. Ini bukan jumlah yang kecil, bisa dibilang jumlah uang yang sangat besar. Saya telah menghitung bahwa satu pabrik akan membutuhkan sekitar 100 juta yuan untuk peralatan, pembangunan pabrik, dan sebagainya. Rencana saya adalah berinvestasi 1 miliar yuan untuk membangun 5 pabrik mobil dan 5 pabrik sepeda motor, yang mencakup Tiongkok Timur, Utara, Selatan, dan Barat, kemudian mencakup dataran tengah. Ini akan membentuk tata letak industri besar yang akan sepenuhnya mendominasi pasar Tiongkok. Zhang Ruiqiang tercengang oleh pernyataan Feng Yu. Feng Yu tidak hanya berencana meluncurkan proyek mobil, tetapi juga secara membabi buta memperluas proyek sepeda motor. Hal ini belum pernah disebutkan sebelumnya. Dan Feng Yu mengatakan ia berencana untuk berinvestasi 1 miliar yuan. Dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu? 1 miliar yuan? Tahukah Anda berapa nilai produksi tahunan Harbin? 1 miliar yuan? Bisakah Anda memperkirakannya? Dan apakah Anda yakin itu cukup? Anda bahkan belum menghitung modal awal untuk pabrik tersebut? Itu termasuk bahan baku, upah pekerja, cadangan dasar, DLL, yang akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta. Zhang Ruiqiang, yang mengelola reformasi perusahaan dan sangat memahami hal ini, merasa Feng Yu terlalu menyederhanakan keadaan. 1 miliar adalah investasi tahap pertama, dan saya bisa berinvestasi lebih banyak di tahap kedua. Kita mungkin tidak melihat keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, atau dari perspektif strategis 5 tahun, investasi ini mutlak diperlukan. Tahun lalu, tidak ada yang optimis dengan sepeda motor merek Songjiang kita, tetapi bagaimana perkembangannya sejak diluncurkan? Penjualannya sedang booming, kan? Lalu bagaimana dengan produksi dan penjualan di paruh pertama tahun ini? Kita bisa menjual sebanyak yang kita produksi, dan keuntungannya pasti tidak rendah. Hal yang sama berlaku untuk mobil, permintaan sedang meroket. Lagi pula, membangun pabrik dan hal-hal lainnya akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Ini tidak sesederhana sepeda motor. Mobil saya tidak akan keluar dari jalur perakitan paling cepat akhir tahun depan. 1 miliar adalah investasi tahap pertama, dan masih ada ruang untuk lebih banyak lagi. Mata Zhang Ruiqiang terbelalak. Berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Saya membawa sejumlah uang dari bank di Uni Soviet dan menyimpannya di bank di Hong Kong. Wali kota Zhang, jangan khawatir soal uang itu. Saya jamin investasi ini akan sepadan. Zhang Ruiqiang mengira Feng Yu gila. Dengan semua uang itu, mengapa tidak melakukan hal lain? Seperti pelembab udara dan kipas angin tanpa baling-baling yang Anda jual? Bukankah keduanya bagus? Dengan pendekatan yang inovatif, menghindari persaingan, dan memiliki keuntungan tinggi, mengapa Anda harus membuat mobil? Dengan begitu banyak produsen mobil di negara kita, apa yang membuat Anda berpikir Anda pasti akan menonjol? Namun, ia juga harus mengakui bahwa setiap kali Feng Yu berinvestasi, tampaknya tidak ada yang tampak optimis, tetapi pada akhirnya ia meraup untung besar. Selain itu, Feng Yu selalu memiliki pemahaman yang baik tentang pasar. Misalnya, dalam proyek sepeda motor, Feng Yu hanya menangani desain dan posisi produk, dengan mudah memecahkan masalah penjualan. Dan model agensi dengan cepat memperluas penjualan sepeda motor Songjiang secara nasional. Melihat Zhang Ruiqiang terdiam, Feng Yu melanjutkan, Wali Kota Zhang, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa semua pabrik cabang yang dibangun di berbagai lokasi di masa mendatang akan ditetapkan sebagai cabang 20 perusahaan mesin Harbin? Apakah Anda memahami manfaatnya? Zhang Ruiqiang tampak bingung. Ini wajar saja. Apa manfaatnya? Publisitas kota. Sebuah kota juga butuh publisitas. Misalnya, ketika kita menyebut Beijing, kita teringat tembok besar, kota terlarang, istana musim panas, dan sebagainya.
Ketika kita menyebut Tianfu, kita teringat panda raksasa. Ketika kita menyebut Chang'an, kita teringat mausoleum Kaisar Qin. Dan begitu pula, ketika kita menyebut tembok besar, panda raksasa, dan mausoleum Kaisar Qin, kita juga teringat Beijing, Tianfu, dan Chang'an, kan? Zhang Ruiqiang mengangguk kosong, seolah-olah itu benar. Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Tetapi yang ingin dikatakan Feng Yu adalah Harbin tidak memiliki peninggalan budaya yang mengesankan atau satwa liar yang dilindungi kelas dunia. Lalu ketika aku menyebut FAW, apa kau teringat Jicheng? Ketika aku menyebut mobil merek Shanghai, apa kau teringat Shanghai? Mata Zhang Ruiqiang berbinar. Kau ingin mengganti merek Songjiang menjadi merek Harbin? Feng Yu. Bermimpilah. Merek Harbin? Kedengarannya sangat lemah. Jika kau memproduksi es krim, merek Harbin mungkin pilihan yang bagus. Tetapi jika kau memproduksi mobil, merek Harbin tidak akan sepopuler merek Songjiang. Bukan itu maksudku. Maksudku, kita harus punya pabrik di seluruh negeri. Dan kita harus menjual mobil dan motor kita ke seluruh negeri. Dengan begitu, semua orang di negeri ini akan tahu bahwa Harbin memiliki salah satu merek mobil dan motor terbaik di negeri ini. Ketika mereka mengendarai motor atau bahkan mobil, mereka akan langsung teringat Harbin. Itulah publisitas kota. Tentu saja, jika kota ini bersedia membayar iklannya, aku bisa menambahkan kata-kata, Made in Harbin, di akhir setiap iklan. Kata Feng Yu sambil tersenyum. Mustahil. Perusahaanmu ingin kota ini membayar iklan? Kau hanya bermimpi. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan kesal. Kau miliarder dengan investasi miliaran dolar, dan alih-alih berkontribusi untuk kota asalmu, kau malah berpikir untuk mendapatkan uang dari pemerintah Harbin? Kesadaran Feng Yu masih belum cukup tinggi. Zhang Ruiqiang tidak menyadari bahwa pikirannya telah diarahkan oleh Feng Yu. Ia sama sekali tidak berpikir untuk membangun pabrik cabang, melainkan untuk publisitas kota. Wali kota Zhang, pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari Harbin akan setenar Beijing di dunia? Tahun lalu, Beijing menjadi tuan rumah Asian Games, yang membuat Beijing terkenal, setidaknya di Asia. Dan saya memiliki 2 peralatan rumah tangga terlaris, dan saya memegang hak patennya. Saya bisa bilang peralatan itu akan terjual di seluruh dunia selama 7 atau 8 tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda jika saya menambahkan huruf Mandarin, Made in Harbin, pada produk-produk ini? Napas Zhang Ruiqiang memburu. Jika demikian, reputasi Harbin pasti akan melambung tinggi, dan demikian pula, posisi politiknya di Tiongkok akan meningkat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, sekretaris partai Harbin akan pensiun dalam 2 tahun, dan wali kota akan mengambil alih. Ia akan menjadi kandidat yang paling mungkin untuk mengisi posisi wali kota yang kosong. Jika status Harbin meningkat, ia mungkin tidak hanya akan terbatas pada jabatan wakil menteri. Ia bahkan mungkin naik ke posisi yang lebih tinggi. Ia juga memiliki ambisi politik, dan jika diberi kesempatan, ia pasti tidak akan melepaskannya. Feng Yu terus merayunya. Wali kota Zhang, yang saya butuhkan hanyalah dukungan Anda untuk proposal saya di rapat pemerintah kota. Pendapatan pajak yang kita bayarkan ke Harbin akan jauh melebihi pendapatannya saat ini. Dalam 3 hingga 5 tahun, bahkan dengan hanya 10% saham, Harbin akan tetap menghasilkan jauh lebih banyak. Dan pikirkanlah kemitraan publik swasta pertama dalam manufaktur otomotif, bahkan salah satu dari 3 teratas di negara ini. Tidak bisakah para petinggi melihat ini? Ini semua tercapai di bawah bimbingan Anda sendiri. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya, berhenti bicara. Kembalilah. Aku perlu memikirkannya. Feng Yu tersenyum puas, dan Zhang Ruiqiang tergoda. Rapat eksekutif pemerintah kota Harbin, wali kota menguraikan semangat provinsi dan kemudian meminta proposal lebih lanjut. Ini pada dasarnya adalah pernyataan penutup, yang menandakan penundaan rapat segera. Namun hari ini berbeda. Zhang Ruiqiang tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Wali kota, saya punya proposal. Semua orang menatapnya dengan heran, terutama wali kota. Biasanya, para deputi akan membahas proposal dengannya, sang pemimpin regu, terlebih dahulu, tetapi kali ini, Zhang Ruiqiang tidak melakukannya. Wali kota mengerutkan kening. Wakil wali kota Zhang punya proposal, jadi tolong beritahu kami. Seperti yang kita semua tahu, perusahaan mesin Harbin akan meluncurkan proyek manufaktur mobil dan sudah mulai membangun pabriknya. Jika semuanya berjalan lancar, uji coba produksi diperkirakan akan dimulai akhir tahun ini, dan produknya akan tersedia untuk dijual pertengahan tahun depan. Pagi ini saya mendapat pesan bahwa Feng Yu, pemegang saham utama perusahaan mesin tersebut, sedang bersiap untuk melakukan investasi tambahan guna membangun pabrik cabang. Tunggu sebentar. Wakil wali kota Zhang, saya yang bertanggung jawab atas industri, kenapa saya tidak tahu tentang ini? Mengapa Li Mingde dari perusahaan mesin tidak melapor kepada saya? Wakil wali kota Su menyela Zhang Ruiqiang tanpa ragu. Area tanggung jawab setiap orang merupakan perwujudan kekuatan mereka, dan tentu saja, mereka tidak ingin orang lain ikut campur. Jika wali kota, beliau tidak akan menginterupsi seperti itu,
Tetapi hubungan antara Zhang Ruiqiang dan dirinya memang tegang sejak awal, dan beliau selalu yakin bahwa Zhang Ruiqiang telah merebut posisi wakil presiden eksekutif darinya. Seperti yang sudah saya katakan, Feng Yu, pemegang saham utama perusahaan mesin, yang mengatakan itu kepada saya. Lagi pula, saya bertanggung jawab atas restrukturisasi perusahaan, dan perusahaan mesin ini adalah perusahaan percontohan. Apa salahnya dia melapor kepada saya? Kata Zhang Ruiqiang terus terang. Ia ingin menggantikan wali kota. Dan jika ia bahkan tidak bisa mengendalikan wakil wali kota yang pangkatnya lebih rendah darinya, para petinggi pasti akan menganggapnya tidak kompeten. Lagi pula, sebagai wakil presiden eksekutif, secara teori ia memiliki wewenang untuk mengawasi semua urusan pemerintahan kota. Wakil wali kota Su, dengarkan apa yang dikatakan wakil wali kota Zhang. Wali kota terdengar sedikit kesal. Kalian menghalangi jalanku. Apa kalian masih mau berdebat? Zhang Ruiqiang melanjutkan, Feng Yu berjanji membangun 10 pabrik cabang 5 untuk sepeda motor, 4 untuk mobil, dan 1 untuk truk. Investasi tahap pertama 1 miliar yuan. Desis. Semua orang terkesiap. Investasi tahap pertama, 1 miliar yuan. Jadi, investasi 1 miliar yuan itu bahkan lebih tinggi dari angka akhirnya. Orang-orang di daerah pesisir pernah mendengar tentang investasi sebesar ini, dan semuanya modal asing. Kota-kota pedalaman belum pernah mendengar tentang investasi sebesar itu, terutama di Harbin, kota yang terletak di perbatasan, apalagi investor daratan. 1 miliar yuan? Wakil wali kota Zhang? Apa aku tidak salah dengar? Tanya wakil wali kota Su dengan nada sarkastis. Kau tidak salah dengar, 1 miliar yuan. Dan itu pasti untuk investasi tahap pertama. Feng Yu bermaksud menggunakan uang ini untuk menyuntikkan modal ke perusahaan mesin Harbin dan melanjutkan pembelian sejumlah lini produksi sepeda motor dan mobil dari Uni Soviet, dengan rencana untuk mengoperasikan semuanya dalam 2 tahun. Tunggu sebentar, berapa nilai pasar perusahaan mesin kita saat ini? Setahu saya, hanya beberapa ratus juta yuan. Feng Yu menyuntikkan 1 miliar yuan sekaligus. Pernahkah kau pikirkan dari mana dia mendapatkan uang itu? Apakah dia menggunakan saham di perusahaan mesin sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank? Perusahaan yang berkinerja baik pasti akan bangkrut jika berekspansi secara gegabah. Lalu, Harbin tidak hanya akan kehilangan perusahaan yang sangat menguntungkan, tetapi apa yang akan terjadi pada para karyawannya? Wakil wali kota Su mencibir. Zhang Ruiqiang melirik wakil wali kota Su dengan jijik. Lalu berbalik untuk memperhatikan wali kota melanjutkan laporannya. Feng Yu berjanji tidak akan menggunakan saham perusahaan mesin untuk pinjaman. Saat ini, perusahaan Taihua memiliki 1 miliar yuan di rekeningnya. Apa? Perusahaan Taihua memiliki 1 miliar yuan di rekeningnya. Ekspresi wajah para pemimpin pemerintah kota bahkan lebih dramatis. Mereka tahu tentang perusahaan Taihua, tetapi bagaimana mungkin mereka memiliki 1 miliar yuan? Wakil wali kota Zhang, apakah Anda sudah menghubungi bank tentang hal ini? Ya. Kami telah menerima konfirmasi dari ICBC, dan Feng Yu berjanji bahwa setelah prosesnya dimulai, dana tersebut akan dibekukan sementara dan perusahaan Taihua tidak akan menyentuh 1 sen pun. Wali kota sangat gembira. Dengan investasi 1 miliar yuan, bukankah nilai pasar perusahaan mesin itu akan lebih dari 1 miliar? Itu pasti akan menjadi perusahaan besar. Selama masa jabatannya, sebuah perusahaan dengan nilai pasar melebihi 1 miliar yuan muncul di kota, dan telah berkembang dari puluhan juta hanya dalam 2 atau 3 tahun. Ini tidak diragukan lagi merupakan pencapaian politik yang solid. Namun, ia juga mempertimbangkan apa yang dikatakan wakil wali kota Su. Kapitalisasi pasar perusahaan mesin itu tampaknya hanya beberapa ratus juta yuan. Bukankah saham kota yang ada akan terdilusi sepenuhnya oleh suntikan dana 1 miliar yuan yang tiba-tiba ini? Wakil wali kota Su, berapa kapitalisasi pasar perusahaan mesin saat ini? Lebih dari 400 juta yuan, dan masih terus berkembang. Kota ini saat ini memegang 28% saham. 28 lebih dari 400 juta yuan. Jika lebih dari 1 miliar yuan disuntikan, bukankah saham kota akan menyusut lebih dari 2/3? Bukankah kurang dari 10%? Wakil wali kota Zhang, apakah Anda harus menyuntikkan begitu banyak sekaligus? Tidak bisakah Anda melakukannya secara bertahap? Tanya wali kota. Jika uang ini diinvestasikan selama 2 atau 3 tahun, kota juga dapat menyumbangkan sejumlah dana, setidaknya memastikan bahwa sahamnya tidak terdilusi begitu parah. Pak Wali Kota, ini strategi industri. Perusahaan-perusahaan maju di luar negeri semuanya melakukan ini. Pasar sepeda motor dan mobil terus berkembang. Dan negara kita hampir sepenuhnya didominasi oleh mobil Jepang dan Jerman. Kita sedang merevitalisasi merek-merek nasional, dan ini sejalan dengan rencana 5 tahun ke-7. Belum lagi SAIC Shanghai, lihat saja FAW di Provinsi Lin. Mereka semua adalah produsen mobil besar di negara kita, dan masing-masing menerima dukungan negara yang signifikan. Mereka bahkan belum pernah bermimpi untuk berekspansi sejauh ini. Tetapi Feng Yu mau? Anak di bawah 20 tahun, bahkan baru lulus SMA, wajar jika anak muda memiliki ambisi yang tidak realistis. Wakil wali kota Zhang,
Anda seharusnya tidak mempermainkannya. Ucapan Wakil Wali Kota Su bisa dianggap sebagai kritik terhadap Zhang Ruiqiang. Wakil Wali Kota Su tidak hanya mengandalkan senioritasnya, ia juga mengandalkan pengajuan Zhang Ruiqiang ke Surat Kabar Provinsi, yang mengklaim bahwa Uni Soviet akan hancur pada akhir tahun. Ia bahkan mengirimkan artikel tersebut ke People's Daily, meskipun ditentang oleh para pemimpin provinsi. Masalah Soviet bahkan belum terselesaikan di tingkat atas, dan Zhang Ruiqiang bersikeras membesar-besarkannya. Ia mengira pemimpin provinsi tidak akan terus mendukung Zhang Ruiqiang. Tanpa dukungan pemimpin provinsi, apa yang mungkin dilakukan Zhang Ruiqiang? Posisi wakil presiden eksekutif ini menandai akhir karir Zhang Ruiqiang. Menjelang akhir tahun, Zhang Ruiqiang akan menjadi bahan tertawaan, dan bahkan mungkin posisi itu kosong. Wakil Wali Kota Su masih punya kesempatan untuk mengambilnya. Anak muda, anak kecil, prestasi penting apa yang diraih Wakil Wali Kota Su saat berusia 18 tahun? Mungkinkah Wakil Wali Kota Su membeli begitu banyak mesin dan teknologi industri yang terjangkau dan praktis untuk Harbin? Ketika Wakil Wali Kota Su mengelola perusahaan mesin, berapa keuntungannya? Berapa keuntungan dan pajaknya? Berapa pendapatan karyawannya? Apakah di atas rata-rata nasional? Pertanyaan Zhang Ruiqiang yang tak henti-hentinya membuat Wakil Wali Kota Su terdiam. Melihat kedua pria itu hendak berdebat, Wali Kota mengetuk meja. Hari sudah mulai malam, dan semua orang punya kesibukan lain. Mari kita akhiri rapat hari ini di sini. Kita lanjutkan diskusinya besok pagi pukul 10. Wali Kota memutuskan untuk melapor kepada Sekretaris Partai Kota, dan bahkan kepada Ketua Provinsi nomor 2, sebelum membuat keputusan akhir apakah akan mendukung Zhang Ruiqiang. Pada rapat berikutnya, Wakil Wali Kota Su masih tegas menolak, karena yakin langkah itu pamer dan hanya buang-buang uang. Feng Yu punya uang, jadi dia bisa berinvestasi di industri lain atau bahkan menyumbangkan sebagian ke kota. Nada bicara Wali Kota juga berubah, yakin bahwa memperluas proyek sepeda motor itu baik, tetapi tidak untuk proyek mobil. Akhirnya, diputuskan bahwa Zhang Ruiqiang dapat berbicara dengan Feng Yu tentang penjualan proyek mobil perusahaan mesin kepadanya, yang memungkinkannya mendirikan perusahaan baru untuk menjalankan bisnis mobil dan terus berinvestasi di perusahaan mesin tersebut. Niat Wali Kota jelas dia ingin investasi itu melestarikan warisan politiknya, tetapi dia tidak ingin saham perusahaan mesin itu semakin terdilusi. Mengenai ucapan Wakil Wali Kota Su, Zhang Ruiqiang memilih untuk mengabaikannya. Apa? Kota bilang boleh menjual proyek mobil perusahaan mesin itu kepadaku? Benarkah? Jika bukan karena sektor swasta, Feng Yu tidak akan bisa mendapatkan izin produksi mobil. Jika kota benar-benar menjual proyek mobil itu kepadanya, hal itu patut dipertimbangkan. Itulah proposal yang ada saat ini, tetapi kita masih perlu membahas detailnya. Kota telah menyetujui dan menyatakan dukungannya untuk pendirian pabrik cabang sepeda motor. Prasyaratnya adalah kita juga mempromosikan Harbin, dan kantor pusat perusahaan mesin itu tidak boleh pindah dari Harbin. Zhang Ruiqiang menganggap ide wali kota itu masuk akal. Membagi proyek menjadi dua akan tetap mempertahankan pencapaian politik dan menghilangkan banyak risiko. Dia hanya tidak tahu apakah Feng Yu akan setuju. Namun, dilihat dari situasinya, Feng Yu sangat menginginkan hal ini. Zhang Ruiqiang, pemimpin kota yang paling mengenal Feng Yu, segera menyadari bahwa tanpa bantuan pemerintah kota, Feng Yu tidak akan mampu meluncurkan proyek manufaktur mobil. Jika tidak diperlukan, Feng Yu mungkin tidak akan mengizinkan pemerintah kota berpartisipasi. Memeriksa semua dokumen membutuhkan koneksi yang luas di kota, dan ia bahkan meminta bantuan pejabat nomor 1 provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Kini, Feng Yu tampaknya berada di atas angin. Penjualan proyek oleh perusahaan mesin diputuskan oleh rapat pemegang saham, dan pemerintah kota sama sekali tidak dapat memanfaatkannya. Wali Kota Zhang, tidak perlu dijelaskan lagi. Saya setuju dengan syarat ini. Saya akan kembali dan menghitung dengan Li Mingde berapa nilai proyek mobil ini, kata Feng Yu buru-buru. Tunggu sebentar. Apakah Anda benar-benar optimis dengan proyek mobil ini? Terutama sedan yang Anda sebutkan? Apakah pasarnya benar-benar sebesar ini? Zhang Ruiqiang menarik Feng Yu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pasar akan tumbuh di masa depan, tetapi saya tidak sepenuhnya yakin apakah itu akan berhasil. Namun satu hal yang jelas jika saya tidak melakukannya, Tiongkok tidak akan memiliki merek independen di masa depan. Saya melakukan ini untuk negara. Feng Yu bertindak dengan sikap sok benar. Jangan-jangan, apa kau benar-benar sesombong itu? Lagi pula, proporsi mobil impor di negara kita telah menurun drastis selama 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin, seperti yang Anda katakan, diambil alih oleh produsen mobil asing? Kalau begitu, Wali Kota Zhang, izinkan saya menjelaskan satu hal. Mengapa proporsi mobil impor di negara kita menurun? Itu karena kapasitas produksi kita telah meningkat. Dan apa yang meningkat? Mobil patungan. Apa saja merek mobil patungan? Volkswagen, Honda, dan yang terlaris juga merek asing. Sama seperti mobil dinas yang dibeli oleh kota, bukankah semuanya merek asing? Lalu bagaimana dengan mobil merek Shanghai asli kita? Zhang Ruiqiang tercengang. Ya,
Bagaimana dengan mobil merek Shanghai, yang dulu menjadi kebanggaan bangsa kita? Saya kini terutama mempromosikan merek patungan Volkswagen, sebuah merek asing. Meskipun penjualannya meningkat, melawan serbuan mobil impor, mobil-mobil merek Shanghai asli tampaknya perlahan memudar dari pandangan masyarakat. Dulu memang seperti itu. Bukan hanya merek Shanghai, tetapi juga merek Hongqi dan sebagainya. Merek-merek nasional asli kita perlahan-lahan menghilang. Ketika industri otomotif negara berkembang dan mereka ingin menghidupkan kembali merek tersebut, mereka mendapati bahwa masyarakat Tiongkok telah kehilangan kesadaran akan merek tersebut. Seberapa mudahkah untuk menghidupkannya kembali? Wali Kota Zhang, apakah Anda mengerti betapa pentingnya branding? Begini saja sebuah perusahaan asing sedang mencoba mengakuisisi merek dagang Fengyu saya. Tahukah Anda berapa harga yang mereka minta? Fengyu tidak melebih-lebihkan. Perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika benar-benar tertarik untuk mengakuisisi Fengyu, karena mereka yakin bahwa Fengyu adalah merek peralatan berteknologi tinggi. Menggunakan merek tersebut untuk peralatan lain akan menjamin biaya iklan yang jauh lebih rendah, karena konsumen secara tidak sadar percaya bahwa Fengyu identik dengan peralatan berteknologi tinggi. Berapa harganya? 100 juta dolar AS. Sebenarnya, 100 juta dolar itu bukan hanya untuk merek Fengyu itu sendiri. Itu juga termasuk teknologi yang dipatenkan untuk pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah Fengyu, serta pabrik di kota Dongguan. Meskipun nilai mereknya tinggi, nilainya tidak setinggi yang diklaim Fengyu. Zhang Ruiqiang menatap Fengyu dengan heran 100 juta dolar? Apakah merek benar-benar sepenting itu? Fengyu mengangguk penuh semangat. Lihatlah tempat pembuatan bir kita. Bir Harbin. Orang-orang di Harbin dan sekitarnya mengenalinya. Bukankah itu berarti bir dari Provinsi Lin tidak enak? Tetapi meskipun harga grosirnya sedikit lebih murah, toko-toko kecil itu tidak mau membelinya karena laku. Kami, orang Harbin, hanya membeli bir Harbin ketika kami membeli bir. Ini adalah pengenalan merek dan nilai merek. Baiklah, saya tidak akan banyak bicara. Saya ingin membuat merek mobil sendiri. Jadi merek Songjiang asli tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau Wali Kota Zhang berbicara dengan pemerintah kota dan menjual seluruh merek Songjiang kepada saya, termasuk proyek sepeda motornya? Zhang Ruiqiang memelototi Fengyu dengan tajam. Jangan coba-coba. Kota itu tidak optimistis dengan proyek mobil. Tetapi untuk proyek sepeda motor, kota itu sangat optimistis. Terlihat dari Harbin, bahkan di musim dingin yang membekukan, orang-orang masih mengendarai sepeda motor dengan kencang. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan sepeda motor Songjiang terus meningkat. Pasar sedang booming, dan diperkirakan penjualannya bahkan akan mencapai 200.000 unit tahun ini. Dengan pabrik Jinling yang dijadwalkan mulai berproduksi pada akhir tahun, mereka berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan ekspansi pasar tahun depan. Ia juga tahu bahwa proyek sepeda motor akan mencakup mesin 100 liter. Harga yang lebih rendah pasti akan meningkatkan penjualan, memperkaya ragam produk, dan membuat sepeda motor menguntungkan. Meskipun beberapa pabrik sepeda motor sedang dibangun secara bersamaan, kapasitas produksi di masing-masing pabrik masih terbatas, hanya sekitar 50.000 atau 100.000 unit. Awalnya, para pekerja membutuhkan pelatihan, sehingga kapasitas produksi terbatas. Setelah 2 atau 3 tahun pengembangan, mereka pasti akan menjadi angsa emas. Dalam 2 atau 3 tahun, sepeda motor Songjiang, seperti kata Fengyu, akan bernilai sangat tinggi. Menjualnya kepada Fengyu sekarang sama sekali tidak mungkin. Fengyu tiba-tiba menyesal telah berbicara terlalu banyak tentang merek dengan Zhang Ruiqiang, dan terlebih lagi, ia seharusnya tidak menyombongkan nilai merek Fengyu. Menciptakan merek baru untuk industri mobil berarti memulai dari awal, membuat tahap awal semakin menantang. Betapapun sulitnya, Fengyu bertekad untuk melakukannya. Selama periode rencana 5 tahun ke-8, pertumbuhan ekonomi Tiongkok begitu pesat hingga memikat dunia. Konsumsi juga melonjak, melahirkan banyak orang kaya yang akan terkenal di masa depan. Lebih lanjut, ini juga merupakan periode pelonggaran kebijakan yang meluas. Beberapa tahun pengembangan lagi akan menempatkan Tiongkok setara dengan Jili di masa depan. Bagaimana Fengyu bisa puas? Sekalipun persyaratan kota agak keras, ia akan mengertakkan gigi dan setuju. Li Mingde menerima telepon dari Fengyu, yang meminta perhitungan kapitalisasi pasar untuk cabang otomotif. Ia bingung. Konstruksi bahkan belum dimulai, dan pembangunan pabrik baru saja akan dimulai. Apakah Fengyu curiga ada yang mengambil keuntungan dari operasi ini? Namun, Fengyu telah memilih sendiri direktur cabang tersebut, dan dengan fondasi yang masih dalam pengerjaan, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Pembayaran pertama ke Dinas Konstruksi Kota bahkan belum dilunasi. Kemudian, Li Mingde menerima telepon lagi dari Wakil Wali Kota Su, yang juga menuntut perhitungan kapitalisasi pasar dan laporan segera. Mungkinkah pemerintah kota akan mengambil tindakan? Li Mingde bertanya dan mengetahui bahwa Fengyu berniat untuk terus menyuntikkan modal ke perusahaan mesin dan membuka beberapa pabrik mobil. Ini adalah langkah yang tidak disetujui pemerintah kota. Namun, pemerintah kota setuju untuk menjual seluruh proyek otomotif kepada Fengyu.
Ini adalah pertama kalinya Li Mingde mendengar tentang rencana Feng Yu untuk membuka beberapa pabrik mobil. Ia terkejut, takjub dengan kemurahan hati Feng Yu. Awalnya, ia tidak optimistis dengan proyek otomotif tersebut, tetapi setelah pemerintah kota mengambil keputusan, hasilnya terasa lebih baik. Li Mingde segera membentuk tim untuk menghitung nilai pasar pabrik-pabrik otomotif tersebut. Karena bangunan pabrik belum dibangun, yang dibutuhkan hanyalah tanah, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja pabrik. Hal ini melibatkan banyak hal, seperti keputusan Li Mingde untuk memindahkan para pekerja dari perusahaan mesin kembali ke perusahaan swasta murni, yang pasti akan ditolak oleh perusahaan tersebut. Mengenai orang-orang yang awalnya dipekerjakan oleh pabrik otomotif, ia mengabaikan mereka dan mempercayakan pengaturannya kepada Feng Yu. Harga akhir mencapai lebih dari 80 juta yuan, dan itu sesuai dengan instruksi wakil wali kota Su, dengan menggunakan harga tertinggi sebagai dasar. Jika harga terendah yang digunakan, kemungkinan besar sekitar 50 juta yuan. Ketika Feng Yu melihat harga yang telah dihitung, ia ingin sekali menampar dokumen itu di depan Li Mingde. Sudah berapa lama cabang mobil itu beroperasi? Berapa banyak saham yang awalnya dikonversi? Pemerintah kota menyediakan sebidang tanah dan sejumlah dana, Fu Guangzheng menginvestasikan sejumlah uang, dan Feng Yu berinvestasi dalam teknologi dan peralatan. Dia tahu persis total biayanya. Sekarang Anda sudah mempekerjakan beberapa pekerja, membentuk tim yang setengah matang, dan pabrik baru saja mulai membangun fondasi. Mengapa harganya begitu tinggi hingga puluhan juta? Li Mingde, apakah Anda akan menandatangani rekening ini? Feng Yu menatap Li Mingde dengan dingin. Li Mingde menyesalinya. Lagi pula, Feng Yu adalah orang yang memegang keputusan akhir di perusahaan mesin itu. Feng Yu hanya perlu mengadakan rapat pemegang saham, dan Li Mingde, sang manajer umum, akan dipecat, dan kehidupan nyamannya akan berakhir. Li Mingde berkata dengan wajah getir, Tuan Feng, ini arahan pemerintah kota. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, posisi saya masih di pemerintah kota. Tentu saja, saya bisa menunjukkan beberapa masalah agar Anda bisa fokus pada poin-poin penting saat bernegosiasi dengan pemerintah kota. Li Mingde kini bertindak sebagai agen ganda, membantu pemerintah kota menaikkan harga sekaligus memberitahu Feng Yu di mana harga terlalu tinggi dan bagaimana negosiasi bisa dilanjutkan. Ia jelas tidak akan membantu kedua belah pihak dalam negosiasi tersebut, menyerahkannya kepada Feng Yu dan pemerintah kota untuk mengurusnya. Sedangkan pemegang saham lainnya, Fu Guangzheng, mereka semua telah memilih untuk melupakannya. Selama keluarga Feng dan pemerintah kota sepakat dan harga tidak dinaikkan, Fu Guangzheng tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah kota khawatir Fu Guangzheng berkolusi dengan Feng Yu lagi untuk menurunkan harga, tetapi Feng Yu sama sekali tidak mempertimbangkan Fu Guangzheng selama ini, jadi Fu Guangzheng tidak bisa banyak membantu. Negosiasi berjalan sangat buruk, dan kondisi pemerintah kota sangat sulit. Mereka tahu Feng Yu tidak akan bisa mendapatkan persetujuan, jadi persetujuan itu sangat berharga. Terlebih lagi, bahkan jika proyek mobil itu dijual kepada Feng Yu, tanpa kerja sama pemerintah daerah, Feng Yu tidak akan pernah bisa mengembangkannya. Mengembangkan bisnis mungkin sulit, tetapi menghambatnya mudah bagi pemerintah Harbin. Feng Yu hanyalah seorang buruh tani di Harbin, tanpa koneksi, jadi apa yang perlu mereka takutkan? Mereka menuntut agar kantor pusat pabrik mobil Feng Yu juga berlokasi di Harbin, dan tidak pernah direlokasi. Lebih lanjut, pemerintah kota menahan dana untuk pembangunan jalan menuju pabrik, yang telah dijanjikan, dan memaksa Feng Yu untuk membayarnya sendiri. Mereka juga menuntut agar kata-kata Made in Harbin dicantumkan di semua iklan mobil, baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka juga melarang segala sesuatu yang mencoreng citra Harbin, dan memberlakukan serangkaian persyaratan lainnya. Feng Yu menyadari bahwa pemerintah kota bersikap kejam, tetapi ia bukan orang yang bisa diremehkan. Ia segera menyatakan bahwa perusahaan mesin Harbin memiliki keputusan akhir tentang nilai proyek tersebut. Jika pemerintah kota bersikeras, ia akan bekerja sama dengan keluarga Fu untuk menurunkan nilai proyek, yang menyebabkan pemerintah kota merugi. Lagi pula, Feng Yu bisa saja meninggalkan Harbin dan mencari kemitraan dengan perusahaan lokal di kota lain. Ia tidak percaya bahwa, mengingat kekayaannya, perusahaan lokal lain akan menyulitkannya. Meskipun persetujuannya sulit, jika Harbin bisa mendapatkannya, mengapa kota lain tidak? Paling buruk, mereka bisa membentuk usaha patungan dengan pemerintah daerah. Ada banyak tempat di seluruh negeri dengan kondisi yang lebih baik daripada Harbin, tidak perlu terjebak di satu tempat. Kedua belah pihak bolak-balik selama seminggu, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Kemudian, pemerintah kota tiba-tiba berbalik 180 derajat, memutuskan untuk tidak menjual proyek mobil kepada Feng Yu. Sebaliknya, mereka setuju untuk terus berinvestasi di perusahaan mesin Harbin dan mendorongnya untuk memperluas industri tersebut. Mengapa sikap pemerintah kota berubah begitu drastis? Feng Yu segera menemukan jawabannya. Ia menerima telepon dari Tuan Lu, yang mengatakan bahwa upaya hubungan masyarakat telah berhasil dan sangat efektif. Komisi Perencanaan Negara telah memutuskan dalam sebuah rapat untuk mendorong pengembangan perusahaan lokal,
untuk berani untuk melepaskan diri dari blokade teknologi modal asing dan menempa jalur pembangunan mereka sendiri. Rapat tersebut secara khusus menyoroti industri, dengan fokus pada industri otomotif, dan menyatakan bahwa kebijakan terkait akan segera dikeluarkan, dengan menawarkan kondisi preferensial. Pemerintah daerah seharusnya tidak menghalangi, melainkan mendorong dan bekerja sama secara aktif. Semangat pertemuan ini segera disebarluaskan ke seluruh provinsi, dan setelah pertemuan para pemimpin provinsi, semangat tersebut segera disampaikan ke berbagai daerah. Para pejabat tinggi Harbin segera mengadakan pertemuan, dan semua orang sepakat untuk mendorong pengembangan perusahaan mesin tersebut. Meskipun pemerintah kota tidak dapat memberikan kontribusi dana, pemerintah kota harus tetap berpartisipasi dan tidak menjual proyek tersebut kepada Feng Yu saja, menjadikannya perusahaan swasta murni. Pengembangan proyek otomotif Harbin juga akan membawa mereka pada pencapaian politik yang signifikan, pencapaian yang akan menjadi perhatian khusus para petinggi. Setelah mendengar berita ini, Feng Yu tiba-tiba merasa bahwa Tuan Muda Lu bergerak terlalu cepat. Ia mengira bantuan Tuan Muda Lu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 bulan, tetapi ia tidak menyangka dokumen akan dikeluarkan dalam waktu sesingkat itu. Feng Yu diliputi emosi. Tuan Muda Lu, apakah Anda benar-benar harus begitu berkuasa? Namun, ini juga memiliki keuntungan dengan kedua perusahaan kolektif, akan ada lebih sedikit hambatan di masa depan. Situasinya memang campur aduk, bisa dibilang. Dalam jangka pendek, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, tetapi di masa depan, pemerintah kota kemungkinan besar akan mengambil bagian yang signifikan dari keuntungan tersebut. Baiklah, anggap saja ini sebagai cara untuk mendukung pembangunan kota asalnya. Dalam 3 hingga 5 tahun, Feng Yu akan sepenuhnya menghilangkan pengaruh pemerintah kota di perusahaan mesin dan mengubahnya menjadi perusahaan saham gabungan penuh. Negosiasi akan dilanjutkan. Sikap pemerintah kota berubah, begitu pula Feng Yu. Feng Yu awalnya memberikan konsesi yang signifikan karena pemerintah kota telah berjanji untuk menjual seluruh proyek otomotif kepadanya. Kini pemerintah kota telah mengingkari janjinya, dan Feng Yu tentu saja menolak untuk menyetujui persyaratan yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Kau ingin aku terus berinvestasi di perusahaan mesin, kan? Baiklah, kalau begitu mari kita hitung nilai pasar saham perusahaan dan berapa banyak penumpang gelap yang ada. Fu Guangzheng juga menghadiri negosiasi ini. Tentu saja, sebagai pemegang saham, ia perlu diberitahu tentang investasi tersebut. Setelah mengetahui bahwa Feng Yu berniat berinvestasi lebih dari 1 miliar yuan, meningkatkan kepemilikan sahamnya, dan membangun beberapa pabrik mobil dan sepeda motor, Fu Guangzheng merasa bingung. Membangun pabrik mobil dan meluncurkan proyek sedan adalah sesuatu yang didukung oleh Fu Guangzheng dan seluruh keluarga Fu. Namun, proyek berskala besar seperti itu, tanpa mempertimbangkan toleransi pasar, pasti akan mengakibatkan kerugian berkelanjutan di tahap awal. Fu Guangzheng ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menelepon ayah dan pamannya untuk membahas masalah tersebut. Ia akhirnya menyatakan bahwa ia tidak memiliki dana untuk investasi lebih lanjut dan bersedia menerima dilusi kepemilikan sahamnya. Feng Yu menginvestasikan lebih dari 1 miliar RMB sekaligus, dan Fu Guangzheng perlu memperkuat kepemilikan sahamnya untuk menghindari dilusi. Ayahnya telah menginvestasikan sebagian besar dananya di real estate Hong Kong, dan Fu Guangzheng juga telah menginvestasikan sebagian, sehingga ia tidak memiliki sisa uang. Lebih lanjut, semua orang, termasuk pamannya, percaya bahwa meskipun pasar otomotif daratan, terutama sedan, sedang berkembang, kondisinya jauh lebih tidak optimis daripada yang diantisipasi Feng Yu. Agar Feng Yu dapat memulai proyek sebesar itu, ia harus berinvestasi besar-besaran untuk mendapatkan pangsa pasar, dengan fokus pada masa depan. Awal tahun ini, Feng Yu berhasil memprediksi perang teluk dan meraup untung besar dengan berspekulasi di bursa emas dan minyak berjangka London 1 miliar RMB. Feng Yu mampu menanggung kerugiannya, tetapi Fu Guangzheng jelas tidak. Lebih lanjut, Fu Rongqi menduga bahwa investasi agresif Feng Yu di industri otomotif mungkin menguntungkannya dari sumber lain, keuntungan yang tidak akan bisa dinikmati Fu Guangzheng. Jadi ia lebih suka membiarkan Feng Yu mengurangi kepemilikan sahamnya. Setelah beberapa perhitungan oleh pemerintah kota, kapitalisasi pasar perusahaan mesin tersebut mencapai 432 juta RMB. Feng Yu sangat puas dengan hasilnya. Orang-orang di kota itu tidak tahu cara menghitung nilai pasar perusahaan. Jika Feng Yu mencoba melebih-lebihkannya, ia bisa saja memperkirakan nilai pasar setidaknya 500 juta, dan itu akan masuk akal. Feng Yu menginvestasikan 1 miliar dalam bentuk tunai, ditambah peralatan dan barang-barang lain yang telah diaturnya dengan saudara Ji, yang bernilai 300 juta, dengan total investasi sebesar 1,3 miliar. Feng Yu membuat beberapa konsesi, dan akhirnya saham kota dikurangi menjadi 7%, Fu Guangzheng menjadi 4%, dan saham keluarga Feng meroket menjadi 88,4%. Seorang pemegang saham misterius, yang sebelumnya tidak diketahui siapapun, memegang 0,6%. Konsesi Feng Yu pada kepemilikan saham menyebabkan kota berkompromi dengan persyaratan lain, termasuk pemindahan semua personel yang kelebihan staf dari perusahaan mesin, seperti mereka yang berada di Departemen Inspeksi Disiplin dan Publisitas.
Feng Yu menjelaskan bahwa orang-orang dan posisi-posisi ini tidak lagi dibutuhkan di perusahaan mesin, tetapi kekuatan serikat pekerja akan dipertahankan. Ini adalah langkah yang didukung seluruh perusahaan. Feng Yu telah mempromosikan semua pemimpin keuangan, dari atas ke bawah, dan dia juga memegang kendali personel. Mulai sekarang, menurut peraturan, semua pemimpin pabrik cabang, termasuk yang berada di kantor pusat, akan tunduk pada rapat pemegang saham. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam rapat pemegang saham sekarang? Tentu saja, Feng Yu, pemegang saham pengendali. Pembangunan pabrik mobil Harbin dipercepat, dan Feng Yu juga mengirim orang ke pemerintah daerah di daerah yang disukainya, menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi di pabrik dan membangunnya. Dia bertujuan untuk menyelesaikan negosiasi secepat mungkin, menargetkan perataan tanah selesai pada akhir tahun. Feng Yu sendiri pergi ke Hangzhou. Di sana, dia memiliki dua hal penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah mencoba untuk memperoleh saham pemegang saham Wahaha lainnya. Sedangkan untuk saham Zhong Qingshan, Feng Yu tidak akan menyentuhnya, agar Zhong Qingshan tidak memulai perusahaan baru. Yang kedua adalah menemukan seseorang Li Dafu, pemimpin masa depan industri mobil swasta Tiongkok. Li Dafu adalah tokoh legendaris di kehidupan sebelumnya, tidak kalah legendaris dari Zhong Qingshan. Sementara Zhong Qingshan adalah pemimpin industri minuman dalam negeri, Li Dafu adalah pemimpin industri mobil swasta dalam negeri. Dia juga merupakan perusahaan domestik pertama yang memiliki mobil merek internasional besar, dan juga berada di peringkat Fortune 500. Apa yang dilakukan Li Dafu saat ini? Ia membuka pabrik kecil, cikal bakal grupnya di masa depan, yang utamanya memproduksi suku cadang kulkas dan material interior. Namun, pabriknya mengembangkan pelat lengkung magnesium aluminium pertama di Tiongkok, paduan magnesium aluminium yang menawarkan insulasi termal, insulasi suara, ketahanan korosi, dan kedap air. Tak heran ia bisa mengatakan 4 roda, mesin, dan bodi mobil menghasilkan sebuah mobil. Setidaknya dengan bodi mobil, Li Dafu sudah cukup sukses. Tanpa campur tangan Feng Yu, Li Dafu akan memasuki pasar sepeda motor dalam 2 atau 3 tahun dan meraih kesuksesan besar, dengan cepat mengumpulkan dana dan menjadi akrab dengan mesin dan roda. Namun, usahanya sia-sia. Dengan rencana Feng Yu yang ekstensif, Harbin Machinery Company niscaya akan menjadi produsen dan distributor sepeda motor terbesar di Tiongkok, dan bahkan mungkin terbesar di dunia. Pabrik kecil lokal niscaya akan gagal berkembang, yang secara efektif menggagalkan langkah Li Dafu menuju akumulasi modal yang cepat dan berpotensi mencegahnya memulai proyek mobil. Namun, Li Dafu dikabarkan memiliki kepribadian yang karismatik, mahir dalam memilih dan menunjuk orang, serta sangat peka terhadap pendapat orang lain. Di masa lalunya, perusahaannya telah berhasil bertransisi dari bisnis keluarga menjadi perusahaan saham gabungan modern, sebuah prestasi yang sungguh mengesankan. Memilih pewaris bisnis keluarga sangatlah sulit, mengingat pilihan yang terbatas. Namun, perusahaan saham gabungan berbeda, memungkinkan pemilihan satu CEO dari antara puluhan ribu orang. Berbagai upaya penggalangan dana Li Dafu juga sangat berhasil, mempertahankan saham dan kekuasaannya sekaligus menyediakan pendanaan dan pertumbuhan pesat bagi perusahaan. Lebih lanjut, Li Dafu memprioritaskan penelitian dan pengembangan teknologi, karena ia sangat memahami bahwa teknologi merupakan hambatan mendasar bagi perkembangan Huaxia Auto. Ia berinvestasi besar-besaran dalam mendirikan lembaga penelitian otomotif untuk mempelajari mesin, transmisi, elektronik, dan lainnya sebuah fakta yang sangat dihargai Feng Yu. Kali ini, Feng Yu ingin bertemu Li Dafu dan melihat apakah ia benar-benar berbakat seperti yang dirumorkan. Jika rumor itu benar, Feng Yu akan merekrutnya dari perusahaan mesin untuk menjadi wakil presiden, yang bertanggung jawab atas proyek sedan tersebut. Janji gaji tinggi dan ekuitas merupakan daya tarik yang tak bisa ditolak Li Dafu. Mungkin ia akan menolak gaji tinggi itu, mengingat ia kini menjadi bosnya. Namun dengan ekuitas, ia juga akan menjadi pemilik perusahaan, dan saham yang ditawarkan Feng Yu jelas tidak kecil. 1%-nya bernilai puluhan juta. Tawaran ini seharusnya cukup untuk membuat Li Dafu terkesan. Jika itu tidak berhasil, Feng Yu bisa menggunakan beberapa trik untuk mengambil alih pabrik Li Dafu saat ini. Pabrik dengan kapitalisasi pasar kurang dari 10 juta akan mudah ditelan Feng Yu. Feng Yu masuk ke pabrik Li Dafu. Li Dafu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Li Dafu dijadwalkan untuk pergi urusan bisnis hari ini, tetapi ia menerima telepon yang mengatakan seorang bos besar akan datang untuk membahas kesepakatan besar dengannya. Sebuah kesepakatan senilai puluhan juta. Pabrik kecilnya hanya menghasilkan sedikit penjualan dalam setahun, dan ia belum pernah menangani transaksi senilai puluhan juta. Tuan Li, Bos Feng sudah datang. Sekretaris itu mengetuk pintu untuk mengumumkan. Ekspresinya agak aneh. Mengapa Anda tidak mengundang Bos Feng masuk? Li Dafu segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Seorang pemuda, tak lebih dari 20 tahun, masuk. Li Dafu berpikir, anak yang tidak tahu apa-apa. Bosmu bahkan belum masuk, jadi mengapa Anda di sini? Namun setelah menunggu beberapa saat, ia mendapati tidak ada orang lain yang masuk.
Li Dafu menatap sekretaris itu dan bertanya, "Di mana Bos Feng?" Pada saat ini, pemuda itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Bos Li, ini Feng Yu. Mari kita bicara di telepon." Li Dafu secara otomatis mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Feng Yu, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Meskipun ia mengira pihak lain mungkin masih sangat muda di telepon, ia pikir itu karena suara di telepon itu tidak nyata. Namun, ketika ia melihat bahwa orang itu ternyata masih sangat muda, ia terkejut. Apakah Bos Feng ini berumur 20 tahun? Ia mengatakan bahwa ada kesepakatan bisnis senilai puluhan juta yang harus dibicarakan. Apakah ia hanya membual? "Bos Feng, senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Xiao Zhang, buatkan teh." Feng Yu melihat sekeliling kantor Li Dafu dan mendapati kantornya tampak didekorasi dengan baik. Nah, Li Dafu sekarang berkecimpung di bisnis bahan dekorasi. Jika kantornya kumuh, siapa yang akan membeli bahan dekorasinya? "Bos Li, Anda mungkin tidak mengenali saya. Saya melihat beberapa sepeda motor merek Songjiang di lantai bawah. Itu buatan perusahaan saya." Feng Yu agak frustrasi. Masa muda memang selalu mudah dipandang rendah. Bahkan pakaiannya yang dewasa pun tak mampu menutupi penampilan mudanya. Li Dafu menjawab dengan ekspresi terkejut. "Sepeda motor merek Songjiang, apakah itu buatan perusahaan Anda? Luar biasa. Cantik dan nyaman dikendarai." Feng Yu terkejut mendengarnya. Jadi Li Dafu sekarang juga mengendarai sepeda motor? Sepertinya Li Dafu sedang tidak punya banyak uang saat ini. Li Dafu sebenarnya telah menghasilkan cukup banyak uang dalam 2 tahun terakhir, tetapi pabrik baru dan peningkatan produksinya juga membutuhkan investasi yang signifikan. Untungnya, produknya masih laris manis. "Bos Li, terima kasih atas pujiannya. Saya rasa bahan dekorasi Anda cukup bagus. Saya dengar panel lengkung aluminium magnesium dari beberapa provinsi di sekitarnya sebagian besar berasal dari Anda." Li Dafu berkata dengan rendah hati, "Lumayan, tapi tidak sebagus bisnis Bos Feng. Saya ingin tahu berapa banyak panel lengkung aluminium magnesium yang ingin Anda beli?" Menurut Li Dafu, panel lengkung aluminium magnesium pabriknya lumayan, dianggap terbaik di negara ini, tetapi tidak ada hal lain yang menonjol, yang tidak sepadan dengan perjalanan Bos Feng jauh-jauh dari Harbin ke Hangzhou. "Bos Li, bisakah Anda mengajak saya berkeliling pabrik Anda?" Feng Yu tiba-tiba bertanya. Ia ingin melihat pabrik itu untuk menguji kemampuan manajemen Li Dafu. Apakah dia mencoba melihat skala pabrik saya lalu memesan? Dealer lain juga pernah mengajukan permintaan seperti ini, dan Li Dafu tidak menganggapnya aneh. Apalagi karena Bos Feng bilang ingin menegosiasikan kesepakatan senilai puluhan juta, pesanannya pasti sangat besar. "Apa kau khawatir aku tidak bisa memproduksi cukup banyak?" "Tidak masalah, Bos Feng. Aku akan mengajakmu berkeliling pabrik dan menjelaskan proses produksinya," kata Li Dafu antusias. Feng Yu memperhatikan bahwa Li Dafu hanya mengajaknya berkeliling bengkel tempat produk jadi dibuat, mengabaikan area yang lebih sentral, sebuah tanda kerahasiaannya. Feng Yu menghitung kasar output dan memperkirakan harga pasar, dan ia tahu kira-kira berapa penjualan tahunan pabrik Li Dafu. Ternyata cukup menguntungkan. Dengan pabrik ini, Li Dafu bisa dengan mudah menjadi multijutawan. Dengan manajemen yang tepat dan pengembangan produk baru, ia bahkan bisa menjadi miliarder. Para pekerja melakukan pekerjaan mereka masing-masing, dan produksi berjalan lancar di jalur perakitan, tanpa kekacauan. Pabrik itu tidak sekotor yang dibayangkannya, malah dikelola dengan baik. Kembali di kantor, Li Dafu menatap Feng Yu dengan penuh harap. Ia baru saja mengajak Feng Yu berkeliling melihat-lihat fitur-fitur pabrik yang paling mengesankan. Tentunya dia telah membuat Bos Feng terkesan. "Bos Li, pabrik Anda berjalan dengan baik. Apakah Anda berencana untuk tetap menjalankan bisnis ini di masa mendatang?" Feng Yu tiba-tiba bertanya. Li Dafu tercengang. "Tidakkah Anda akan berbicara dengan saya tentang pengadaan? Untuk saat ini, begitulah adanya. Setelah pabrik beroperasi, kita lihat saja nanti tentang hal lain." "Bos Li, apa pendapat Anda tentang industri sepeda motor?" Li Dafu semakin bingung. Bos Feng tampak agak aneh. "Anda membuat sepeda motor, dan saya membuat material dekoratif. Mengapa Anda bertanya tentang perkembangan perusahaan Anda?" "Bos Feng, saya tidak mengerti Anda." "Bos Li, sejujurnya, pabrik Anda tampaknya berjalan dengan baik untuk saat ini. Pabrik ini menghasilkan penjualan puluhan juta dolar per tahun, dan mungkin keuntungan beberapa juta dolar. Tetapi dengan segala hormat, pabrik Anda akan tetap seperti ini di masa mendatang. Keuntungannya tidak akan jauh lebih tinggi. Anda bukan satu-satunya yang memproduksi panel lengkung magnesium aluminium di pasaran. Banyak pabrik lain telah menguasai teknologi ini." "Apa maksudmu, Bos Feng?" tanya Li Dafu, mengerutkan kening. "Bos Li, apakah Anda punya mimpi?" "Hah?" Li Dafu ternganga, benar-benar tercengang oleh perubahan mendadak Feng Yu. Mimpi? Seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, berbicara tentang mimpi dengan seorang pria yang hampir berusia 30 tahun? Bos Feng ini orang yang cukup aneh. Namun,
Ia telah bertemu dengan berbagai macam bos dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan ada bos yang berbicara kepadanya tentang keyakinan agama. Bos Feng, setiap orang punya mimpi, dan mimpi bisa besar atau kecil. Li Dafu menjawab dengan sangat lancar. Feng Yu jelas tidak puas dengan jawaban Li Dafu. Ia memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Li Dafu hari ini. Ia bisa tahu dari sikap Li Dafu bahwa Li Dafu adalah orang yang agak sombong. Itulah sebabnya ia berbicara kepada Li Dafu tentang mimpi. Seperti ketika Apple membajak CEO PepsiCo, mereka berbicara tentang mimpi. Kalimat itu menjadi sangat populer di generasi selanjutnya. Apakah Anda ingin jadi penjual soda seumur hidup? Ayo ke Apple, mari kita ubah dunia bersama. Bos Li, izinkan saya bercerita tentang impian saya. Lihatlah negara kita sekarang. Setelah reformasi dan keterbukaan, arus modal dan merek asing yang besar membanjiri, berdampak signifikan pada merek-merek kita yang sudah ada. Meskipun pasar tampak membaik, sebagian besar uang telah mengalir ke orang asing. Impian saya adalah mencegah orang asing mengambil uang dalam jumlah besar dari negara kita. Impian saya adalah mendapatkan uang mereka. Feng Yu tidak berbasa-basi tentang membangun tanah air, melainkan berfokus pada aspek finansial. Bos Feng punya ambisi besar. Mimpi ini sungguh luar biasa. Saya sudah memikirkannya sendiri. Ambil contoh panel lengkung magnesium aluminium saya. Sebelum pabrik saya berhasil mengembangkannya, semuanya diimpor, dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Bos Feng, uangnya mengalir ke orang asing. Tapi sekarang, orang asing tidak bisa lagi menghasilkan banyak uang dari bisnis ini, karena kita punya saya, orang Tiongkok seperti saya. Feng Yu tersenyum licik. Jadi, impian kita sama. Jadi, Bos Li, apakah Anda tertarik bekerja sama dengan saya untuk mewujudkan mimpi ini? Bekerja sama demi sebuah mimpi? Wajah Li Dafu dipenuhi kebingungan total. Siapa bilang saya punya mimpi? Saya hanya mengatakannya, tapi Anda menganggapnya serius? Anda produsen dan penjual sepeda motor, dan saya bergerak di bisnis material dekoratif. Pabrik kita tidak ada hubungannya satu sama lain, oke? Paduan magnesium aluminium, bisakah sepeda motor Anda digunakan untuk itu? Sebenarnya, setelah pabrik Li Dafu mengembangkan paduan magnesium aluminium, ia memikirkan aplikasi potensial. Selain pasar dekorasi, ia telah menjajaki aplikasi lain, tetapi itu terlalu kecil. Sepeda motor tidak termasuk dalam aplikasi yang dijajakinya. Bos Feng, apa sebenarnya maksud Anda? Feng Yu tertawa. Li Dafu kebingungan, yang membuatnya lebih mudah untuk menipunya. Bos Li, bisakah Anda mengemudi? Bagaimana pendapat Anda tentang pasar sedan? Pasar sedan? Mata Li Dafu terbelalak. Setelah membuat sepeda motor, Bos Feng berpikir untuk membuat sedan? Jika memang begitu, maka itu ada hubungannya dengan dirinya. Paduan aluminium bisa digunakan pada sedan. Setidaknya jauh lebih ringan daripada besi, sehingga mengurangi bobot dan tahan karat. Jadi, apakah Bos Feng benar-benar berencana membuat sedan? Sekalipun mereka hanya memproduksi 10.000 mobil per tahun, jika semuanya menggunakan paduan aluminium yang disediakan pabriknya, niscaya itu akan menjadi pesanan yang sangat besar, cukup untuk mendatangkan keuntungan besar bagi pabriknya. Permintaan pasar mobil di Tiongkok sedang meningkat. Dengan meningkatnya standar hidup, permintaan transportasi pun meningkat secara alami. Ambil contoh Taichung dan Hangzhou. Jumlah mobil di jalanan telah meningkat secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Jika kita membuat mobil, pasti ada potensi besar. Namun, Li Dafu tahu dalam hatinya bahwa meskipun pasar mobil berkembang, kapasitas produksi produsen mobil mapan juga meningkat, dan ada pula dampak mobil impor di pasar. Meluncurkan proyek mobil sekarang tidak seoptimis yang ia sarankan. Setidaknya belum. Proyek transportasi dengan potensi terbesar di Tiongkok saat ini mungkin adalah sepeda motor yang sedang dikerjakan Bos Feng. Mungkin keuntungan yang diperoleh Bos Feng dari sepeda motor memicu ide ini. Seharusnya akan baik-baik saja dalam 2 tahun. Meluncurkannya sekarang agak prematur. Bos Li, apakah Anda juga optimis dengan proyek mobil itu? Bagus sekali. Tujuan kita kembali selaras. Li Dafu. Sudahlah. Kalau kau setuju, ya sudahlah. Asal kau bersedia memberiku pesanan besar. Bos Li, pernahkah kau berpikir suatu hari nanti manufaktur mobil kita akan menjadi yang terdepan di dunia? Atau bahkan nomor 1 dunia? Feng Yu terus memprovokasi Li Dafu. Nomor 1 dunia? Li Dafu berpikir Feng Yu pasti gila. Jangan bicara tentang dunia, bicara saja tentang Tiongkok. Ada begitu banyak perusahaan mobil besar, yang produksi, skala, dan teknologinya semuanya berada di posisi terdepan di negara ini. Kau baru saja akan meluncurkan proyek manufaktur mobil, dan sulit untuk mengatakan apakah industri dalam negeri bisa menonjol. Tetapi kau memikirkan nomor 1 dunia terlebih dahulu? Boleh saja bermimpi, tetapi jangan terlalu tidak realistis. Li Dafu merasa bahwa jika tujuan Feng Yu adalah mendapatkan pangsa pasar mobil domestik, itu mungkin bisa dicapai. Tetapi untuk menjadi nomor 1 dunia, kau harus menjadi nomor 1 domestik terlebih dahulu.
Bos Feng benar-benar ambisius, kata Li Dafu dengan nada tidak tulus. Feng Yu melihat ekspresi Li Dafu dan tahu ia tidak mempercayainya. Namun, Feng Yu sangat yakin ia bisa menjadi nomor satu di Tiongkok. Soal menjadi nomor satu di dunia, ia tentu saja bisa bercita-cita menjadi nomor satu. Pasar Tiongkok akan menjadi yang terbesar di industri otomotif di masa depan, baik untuk truk maupun mobil. Perekonomian domestik akan berkembang pesat, dan pasar otomotif mulai booming pada tahun 1995. Sebelum milenium, pasar otomotif akan tumbuh lebih cepat lagi. Dan setelah bergabung dengan WTO pada tahun 2001, pasar otomotif akan mengalami lonjakan. Di masa lalu mereka, Toyota dan Volkswagen mencapai posisi pertama dan kedua di industri otomotif global justru karena peningkatan pangsa penjualan mereka di pasar Tiongkok. Jika Feng Yu dapat menguasai mayoritas pangsa pasar Tiongkok, siapa yang dapat menghalangi potensinya untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia? Setidaknya Feng Yu memiliki pandangan jauh ke depan lebih dari 20 tahun ke depan mengenai tren otomotif masa depan, baik dari segi mesin, desain eksterior, interior, maupun spesifikasi lainnya. Ini akan membantu perusahaan otomotif yang dipimpinnya menghindari banyak kemunduran. Pasar otomotif masa depan bagaikan kue raksasa, dan Feng Yu bertekad meraih bagian terbesarnya. Bos Li, Anda tetap harus punya mimpi. Bagaimana jika mimpi itu terwujud? Orang-orang zaman dahulu berkata, apakah raja, pangeran, jenderal, dan menteri dilahirkan dengan bakat yang berbeda-beda? Yang penting adalah berjuang untuk mimpimu, bekerja keras, dan barulah mimpi itu akan menjadi kenyataan. Suatu hari nanti, Anda akan berdiri di panggung dunia dan mengumumkan kepada semua orang bahwa sejak awal, Anda sangat yakin akan berhasil dan menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Nada bicara Feng Yu sangat menginspirasi. Mereka yang memulai bisnis pada masa itu tidak mau kalah dengan orang lain. Li Dafu memulai bisnisnya pada tahun 1986. Setelah beberapa tahun berkembang, pabriknya telah berkembang dari bengkel kecil dengan beberapa orang menjadi pabrik bernilai jutaan dolar. Tetapi ini masih jauh dari mewujudkan mimpinya. Li Dafu pernah bermimpi menjual produknya ke seluruh pelosok negeri, mengekspornya ke luar negeri, dan mendunia. Namun kenyataan mengajarkannya bahwa mimpi itu hanyalah mimpi. Dia hanyalah seorang penjual bahan dekoratif. Ketika menjadi orang pertama di Tiongkok yang mengembangkan panel lengkung magnesium aluminium, dia pikir dia telah berhasil, tetapi tak lama kemudian produsen lain juga berhasil. Produknya, belum lagi penjualan nasionalnya, juga memiliki pesaing di provinsi-provinsi tetangga. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah menyerah, percaya bahwa dia akhirnya akan berhasil. Kata-kata Feng Yu bergema di benaknya. Bukankah dia telah bekerja keras untuk mimpi ini? Mengenai mengubah kondisi kehidupan keluarganya, dia telah mencapainya. Menjual pabrik itu akan menghasilkan setidaknya puluhan juta. Cukup untuk memberinya dan keluarganya kehidupan yang nyaman. Tetapi kehidupan seperti itu jelas bukan yang dia inginkan. Dia harus terus bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya. Jadi, Bos Li, bergabunglah denganku. Serahkan pabrik ini kepada keluargamu, dan datanglah ke perusahaanku dan bekerjalah denganku. Bersama-sama, kita akan membuat sejarah. Hah? Li Dafu kembali ke dunia nyata. Apa maksud Feng Yu? Bukankah dia memintanya untuk melakukan pemrosesan rangka mobil atau semacamnya? Untuk meninggalkan pabrik ini dan bekerja untuk Feng Yu? Bos Feng, maksudmu aku bekerja untukmu? Li Dafu kesal. Aku juga bos sekarang. Bisnisku mungkin tidak sebesar milikmu. Tapi kenapa aku harus bekerja untukmu? Ini bukan sekadar pekerjaan, ini tentang membangun masa depan bersama masa depan perusahaan otomotif Wasia kita. Jika kau mau bekerja untukku, aku akan mengangkatmu menjadi wakil presiden proyek otomotif. Dalam 3 tahun, aku akan menghadiahimu saham. Kau akan memegang saham di perusahaan, menjadikanmu pemegang saham dan, tentu saja, salah satu pemiliknya. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau mencobanya? Meskipun Feng Yu telah melukis janji yang agung, Li Dafu masih merasa janji itu agak kosong. Dia tidak langsung setuju, tetapi dia juga tidak menolak. Dia memberitahu Feng Yu bahwa dia perlu waktu untuk mempertimbangkan. Feng Yu mengerti, jika dia berada di posisinya, dia juga pasti ragu. Mengapa kau memilihku? Benarkah yang kau katakan? Apakah skenario yang Anda gambarkan layak? Tentu saja, Feng Yu tidak terburu-buru. Pabrik-pabriknya bahkan belum dibangun, dan negosiasi dengan pemerintah daerah bahkan belum resmi dimulai. Ia perlu mengamati Li Dafu sebentar untuk melihat apakah ia layak menerima tawaran yang begitu murah hati. Di kantor pusat Wahaha, Feng Yu meninjau laporan penjualan Wahaha terbaru, sementara Zhong Qingxian memberinya gambaran singkat tentang situasi perusahaan saat ini. Perkembangan Wahaha bahkan lebih mulus dari yang dibayangkan Feng Yu. Penjualan melonjak, dan permintaan melebihi pasokan. Persiapan untuk pabrik cabang sudah dimulai. Feng Yu hanya melihat sekilas. Wahaha masih memiliki staf keuangan yang ditugaskan, jadi laporannya baik-baik saja.
Zhong Qingxian tetap sangat jujur. Tuan Feng, beginilah situasi perusahaan saat ini. Saya ragu untuk menerima banyak pesanan, tetapi saya tidak menyangka penjualan akan meningkat begitu pesat setelah kabar dari mulut ke mulut menyebar, seru Zhong Qingxian. Feng Yu terkekeh, itu wajar saja. Orang tua anak-anak zaman sekarang sudah lama miskin dan sangat menderita saat kecil. Kini setelah hidup akhirnya membaik, mereka tentu tidak ingin anak-anak mereka ikut menderita. Mereka selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dulu saya bilang kita harus cepat membangun pabrik cabang, dan sekarang masih ada waktu. 2 tahun terakhir merupakan masa keemasan bagi suplemen kesehatan, terutama cairan oral. Wahaha Oral Liquid, meskipun dipasarkan khusus untuk anak-anak, telah menjadi merek cairan oral anak-anak terkemuka, tanpa pesaing sama sekali. Pasar suplemen kesehatan oral saat ini terbagi di antara beberapa merek Red Heart K untuk lansia dan Entwine untuk pria. Merek suplemen kesehatan oral terkemuka untuk wanita adalah Sanzu Oral Liquid, produk dari Giant Group. Modal Siuzu akan berkembang pesat selama 2 tahun ke depan. Tetapi dalam 2 tahun, Giant akan kolaps karena beban operasionalnya yang besar. Itu akan menjadi peluang utama bagi Feng Yu untuk berinvestasi. Industri suplemen kesehatan akan mengalami pasang surut, tetapi tak seorang pun dapat menggoyahkan dominasi Naochang Gold. Seorang pengembang Naochang Gold pernah berkata bahwa biaya produksi satu kotak hanya lebih dari 2 yuan, tetapi harga ecerannya? Ratusan. Sungguh keterlaluan. Bahkan jika Feng Yu ingin berinvestasi di Giant, Siuzu tidak akan setuju. Giant punya banyak uang tunai. Tantangan Feng Yu saat ini adalah mendapatkan persetujuan Zhong Qingxian untuk berekspansi di luar Wahaha dan berfokus pada pengembangan minuman lain, seperti teh berkarbonasi, yang akan menjadi pasar yang sangat besar di tahun-tahun mendatang. Di masa lalunya, perusahaan baru, Su Erisheng, akan muncul setiap 2 tahun. Teh es dan hangat mereka menjadi sensasi nasional. Hanya dalam beberapa tahun, mereka berkembang dari pabrik kecil dengan aset hanya 30 juta yuan menjadi penjualan tahunan melebihi 3 miliar yuan, sebuah prestasi yang sungguh mengesankan. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Karena masalah manajemen, perusahaan tersebut mengalami penurunan di sekitar pergantian milenium dan kemudian bangkrut, bahkan menjual merek dagang mereka. Zhong Qingxian mendiskusikan rencananya dengan Feng Yu membuka 3 pabrik cabang dalam 3 tahun. Tentu saja, pasar utama mereka adalah provinsi-provinsi pesisir tenggara, yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan tercepat dan terkaya. Dengan kekuatan Wahaha saat ini, membuka pabrik cabang setiap tahun akan mudah. Namun Feng Yu merasa Zhong Qingxian bergerak terlalu lambat. Saat Wahaha menyelesaikan ekspansinya, Su Erisheng pasti sudah muncul. Bukankah itu berarti kehilangan peluang emas lainnya di pasar minuman teh? Tuan Zhong, pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mendiversifikasi penawaran produk perusahaan Anda? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Diversifikasi? Zhong Qingxian mengerutkan kening. Perusahaan bahkan tidak mampu memproduksi cukup untuk satu produk. Mengapa harus berekspansi? Tentu saja, ia juga mengerti bahwa mengandalkan satu produk pasti akan membatasi perkembangan perusahaan, tetapi bukankah terlalu dini untuk memperluas jangkauan produk sekarang? Tuan Feng, kami berencana untuk memperluas jangkauan produk kami, seperti mengembangkan produk susu anak-anak, tetapi kami juga harus menguasai pasar saat ini terlebih dahulu. Sepertinya Tuan Zhong sudah mempertimbangkan hal ini. Produk susu anak-anak adalah pilihan yang bagus, dan sangat sesuai dengan posisi produk kami. Tapi Tuan Zhong, di mana lokasi pabrik kami? Dan apa minuman paling terkenal di daerah ini? Di mana lokasi pabriknya? Apa minuman paling terkenal? Apa itu masih perlu dipertanyakan? Minuman paling terkenal di Hangzhou? Tentu saja, teh Longjing. Jadi Feng Yu ingin mengembangkan teh Longjing? Tuan Feng, sudah ada banyak pedagang teh yang menjual teh Longjing, dan mereka telah beroperasi selama bertahun-tahun. Sulit bagi kami untuk terlibat. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Ia masih merasa bahwa pasar produk susu anak-anak yang ia pikirkan adalah pasar yang lebih baik, dan itulah arah yang ingin ia kembangkan di masa depan. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bukan mengembangkan teh Longjing, tetapi menjual minuman teh. Menggabungkan teh dengan soda, seperti Jian Libao. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Jian Libao? Zhong Qingxian menundukkan kepalanya sambil berpikir. Jian Libao muncul beberapa tahun yang lalu, menyapu pasar domestik, langsung sukses di arena olahraga, dan bahkan mengekspornya ke Eropa dan Amerika Serikat, sehingga mendapat julukan air ajaib Tiongkok. Pada Asian Games tahun lalu, minuman ini menjadi minuman eksklusif tim nasional. Saya dengar mereka berencana membuka cabang di AS tahun ini, dan kabarnya akan membeli 1 lantai di Empire State Building untuk ruang kantor. Mereka benar-benar luar biasa kaya. Dia juga pernah menjajaki Jian Libao. Minuman itu hanyalah minuman berkarbonasi dengan tambahan elektrolit alkali, tidak semewah rumor yang beredar, namun respons pasarnya sangat fantastis. Tapi apa yang Feng Yu bicarakan? Mengubah teh menjadi minuman berkarbonasi? Bukankah itu sama saja dengan menambahkan teh ke dalam minuman berkarbonasi? Apakah itu akan berhasil?
Tuan Feng, apakah ada yang akan membeli teh jika tehnya berkarbonasi? Zhong Qingxian tampak bingung. Tentu saja, saya jamin. Musim panas telah tiba, dan cuacanya panas. Banyak orang suka soda, apalagi yang dingin. Jika Tuan Zhong tidak yakin, kita bisa mengujinya di satu pabrik untuk melihat apakah itu sukses. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Tuan Feng, meskipun pabrik yang direncanakan besar, memproduksi cairan oral dan minuman secara bersamaan akan meningkatkan biaya tenaga kerja, material, dan peralatan secara drastis. Dan jika gagal, Zhong Qingxian bersedia mencobanya, mungkin itu akan berhasil. Tetapi prasyaratnya adalah pendanaan yang cukup. Minuman susu anak-anak yang ia rencanakan bahkan belum diluncurkan, jadi dari mana ia akan mendapatkan uang untuk meluncurkan proyek minuman berkarbonasi? Tuan Zhong, Anda khawatir dananya tidak mencukupi, kan? Bagaimana kalau begini? Saya akan menyuntikkan modal lagi, meningkatkan kepemilikan saham saya menjadi 49%. Dengan uang ini, dikombinasikan dengan cadangan modal perusahaan yang ada, kita bisa membuka 2 pabrik baru secara bersamaan. Jika negosiasi berjalan lancar, dan dengan pinjaman lokal, kita bahkan bisa membuka 3 pabrik. Salah satu pabrik baru ini bisa memproduksi cairan oral sekaligus minuman teh. Pabrik baru lainnya bisa memproduksi produk susu anak yang Anda inginkan. Jika respons pasar buruk, kita bisa mengalihkan semuanya ke cairan oral Wahaha yang ada saat ini. Bagaimana menurut Anda? Zhong Qingxian ragu-ragu. Feng Yu terus menyuntikkan modal, dan kepemilikan sahamnya ditetapkan tepat di angka 49%, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia tetap tidak akan ikut campur dalam manajemen dan operasional perusahaan. Uang ini sangat penting bagi perkembangan Wahaha saat ini. Investasi ini, terima atau tinggalkan? Feng Yu duduk diam, tidak mengganggu Zhong Qingxian, membiarkannya memikirkannya. Zhong Qingxian sangat gelisah. Sesaat kemudian, ia berdiri, mempersilakan Feng Yu duduk, dan berkata bahwa ia akan keluar untuk merokok dan menghirup udara segar. Feng Yu tahu betul bahwa Zhong Qingxian telah menelepon untuk membahas masalah dengan 2 orang lainnya. Mereka sedang memeriksa lokasi pabrik baru dan sedang tidak berada di perusahaan untuk sementara waktu. 10 menit kemudian, Zhong Qingxian kembali. Tuan Feng, berapa banyak modal yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? Feng Yu mengacungkan jari. 10 juta, untuk 9% saham. Saya yakin Anda sudah menjelaskan hal ini kepada kedua pemegang saham. Meskipun Wahaha saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat, kapitalisasi pasarnya hanya sedikit di atas 70 juta. Investasi 10 juta dengan imbalan 9% saham merupakan premi yang signifikan. Ketika Zhong Qingxian sedang menelepon untuk membahas masalah dengan 2 mitra, ia menerima telepon dari seorang manajer penjualan. Ia mengatakan bahwa Hibokuan di Guangdong telah mengembangkan minuman yogurt yang berkembang pesat bernama Robust, yang telah berkembang dari Guangdong Selatan hingga Taiwan Utara. Jika Wahaha ragu lebih lama lagi, saat mereka ingin mengembangkan produk susu anak-anak dalam 2 tahun, Robust pasti sudah menguasai pasar. Zhong Qingxian juga orang yang tegas, dan ia berhasil meyakinkan kedua mitra untuk menyetujui investasi lanjutan Feng Yu. Tentu saja, kedua mitra tersebut juga sangat percaya pada Zhong Qingxian. Setidaknya sejauh ini, dari pembangunan pabrik hingga penerimaan investasi Feng Yu untuk perluasan produksi, hasil yang mereka terima jauh melampaui harapan mereka. Tuan Feng, apakah Anda punya saran lain untuk operasional perusahaan? Feng Yu terkekeh sendiri. Zhong Qingxian tidak meminta saran lain, ia hanya mencoba menaksir apakah Feng Yu memang berniat ikut campur dalam operasional perusahaan. Tidak ada saran, saya hanya optimistis dengan pasar minuman teh. Pengembangan produk akan segera dimulai, dan pembangunan pabrik akan selesai. Jika tidak bisa diluncurkan musim panas ini, bisa diluncurkan musim panas mendatang. Pak Zhong lebih berpengalaman daripada saya di bidang ini. Dan saya rasa produk susu anak yang Pak Zhong sebutkan sangat menjanjikan. Saya sepenuhnya mengandalkan Pak Zhong untuk urusan manajemen perusahaan ini. Tentu saja, jika Pak Zhong mempercayai saya bisa membantu perusahaan mengimpor lini produksi pengalengan bekas yang murah dari Uni Soviet. Kami punya botol plastik, kaleng, dan cairan oral. Kami jamin semuanya terjangkau dan mudah digunakan. Zhong Qingxian menghela napas lega. Sepertinya Feng Yu tidak terlalu banyak ikut campur dalam operasional Wahaha, dan itu membuatnya tenang. Bagus sekali. Pak Feng, Anda punya koneksi. Saya akan mencari tahu peralatan apa yang kita butuhkan selama beberapa hari ke depan dan meminta Pak Feng untuk membelinya untuk kita dalam beberapa hari. Saat itu, belum ada lini produksi minuman kaleng dan botol plastik di Tiongkok. Semuanya harus diimpor, yang harganya sangat mahal. Menggunakan peralatan bekas niscaya akan mengurangi biaya secara signifikan, yang sangat menguntungkan perkembangan awal perusahaan. Soal bahan baku, ia yakin dengan reputasi Wahaha saat ini, mereka bisa membelinya secara kredit. Hal ini memungkinkan pembangunan 3 cabang sekaligus dan peluncuran produk cairan oral, produk susu, dan minuman teh. Keesokan harinya, 2 pendiri Wahaha lainnya kembali ke Hangzhou.
dan mereka berempat mengobrol cukup lama. Sore harinya, Feng Yu menandatangani perjanjian suntikan modal dengan mereka, dan perjanjian tersebut akan resmi berlaku setelah dana tiba. Feng Yu akhirnya selesai bekerja, setelah menghabiskan semua uang hasil perdagangan sahamnya. Ia akhirnya punya waktu luang untuk beristirahat selama beberapa hari. Sekembalinya ke Harbin, Feng Yu berjalan memasuki sekolah yang sudah lama tak dikunjunginya. Ia merasa sedikit nostalgia karena sudah lama tak mengunjunginya. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, dan para siswa SMA sedang mempersiapkan diri. Pihak sekolah juga telah memerintahkan siswa kelas 1 dan 2 untuk tidak membuat keributan di sekolah. Jika ada yang mengganggu persiapan ujian siswa kelas 3, mereka akan ditindak tegas. Ketika Feng Yu muncul di kelas, semua teman sekelas terkejut. Feng Yu benar-benar datang hari ini. Apa yang dia lakukan di sini? Feng Yu adalah yang paling istimewa di kelas. Lagi pula, dialah satu-satunya yang dibebaskan dari ujian dan direkomendasikan untuk masuk ke Universitas Jingcheng. Wali kelas bahkan mengatakan bahwa Feng Yu boleh datang ke sekolah jika dia mau, tetapi dia tidak boleh mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Dia boleh pergi ke kelas pendidikan jasmani bersama siswa kelas 1 dan 2, atau pergi ke perpustakaan untuk membaca novel. Jika dia tidak mau datang, dia bisa pergi kemana saja, asalkan memperhatikan keselamatan dan memperhatikan dampaknya. Dan Feng Yu selalu mematuhi aturan terakhir, tidak datang ke sekolah. Banyak teman sekelas di kelas sudah terbiasa dengan ketidakhadiran Feng Yu. Mereka masih agak risih dengan kemunculan Feng Yu yang tiba-tiba. Rasanya seperti murid pindahan di kelas. Semua orang meliriknya, lalu kembali mengulas. Hanya satu orang, dengan sorot mata gembira, yang tiba-tiba kehilangan konsentrasi pada bukunya. Coba saja. Coklat impor membuatku tetap bersemangat dan membuat ulasan tak terlalu melelahkan. Feng Yu seperti biasa berjalan ke sisi Lina, mengabaikan bel. Lina memutar bola matanya ke arah Feng Yu dan berbisik, kelas akan segera dimulai. Kembalilah ke tempat dudukmu. Feng Yu tersenyum dan kembali ke tempatnya. Ia meraba meja dan kursinya, dan semuanya bersih, jelas-jelas baru dilap. Tak mungkin teman semejanya yang kutu buku itu, yang bisa menyaingi kemalasannya. Pasti Lina, yang terbiasa mengelap meja dan kursi Feng Yu setiap hari. Guru itu masuk ke kelas dan tercengang melihat Feng Yu. Mengapa ia ada di sini hari ini? Apakah kuliahku begitu bagus sehingga ia ingin mendengarkan? Namun tak lama kemudian, guru itu melihat Feng Yu tertidur di mejanya. Kelas memang tempat yang sempurna untuk tidur. Bel berbunyi, membangunkan Feng Yu. Ia bangkit dan menggosok matanya. Lina muncul di hadapannya, senyumnya secerah bunga. Teman sebangkunya dengan bijaksana pergi, dan Lina duduk di sebelah Feng Yu. Kenapa kamu begitu sibuk kali ini? Sudah selesai? Apa kamu perlu mengkhawatirkanku? Semuanya sudah selesai. Aku akan menemanimu ke kampus selama waktu ini. Setelah kamu menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, aku akan mengerjakan hal-hal lain. Masa sibuk ini juga membuat Feng Yu menyadari pentingnya melatih personel manajemen. Ia akan pergi ke Beijing untuk belajar, yang akan menjadi kesempatan bagus untuk merekrut sekelompok talenta manajemen masa depan. Baik universitasnya sendiri, Universitas Beijing, maupun Universitas Waking, institusi bergengsi lainnya di Tiongkok, diharapkan dapat menghasilkan banyak orang berbakat di masa depan. Namun, beberapa orang yang paling ingin ia temui, seperti Lian Hong dan Zhang Chaoyang, sayangnya sudah tidak ada lagi, karena mereka telah memilih untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk belajar dan melihat dunia. Ketika Feng Yu lulus, itu akan menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk memulai bisnis mereka sendiri. Sebagai investor malaikat, ia pasti akan berteman dengan mereka. Dan pada akhirnya mereka akan memberikan keuntungan besar bagi Feng Yu. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang ini mencari investasi dan pembiayaan asing. Di kehidupan ini, para investor asing itu bisa minggir. Feng Yu bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang didirikan Tiongkok. Lina tersenyum manis. Dengan Feng Yu di sisinya, ia merasa semakin yakin untuk masuk ke universitas impiannya. Besok, Minggu, adalah libur sekolah. Aku sudah memeriksa ramalan cuaca, dan akan sedikit berangin. Bagaimana kalau kita bermain layang-layang di tepi sungai besok? Bukankah guru bilang bahwa keseimbangan antara bekerja dan istirahat lebih baik untuk belajar? Aku membeli 2 layang-layang besar. Mereka sangat indah. Lina ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Apapun yang kita lakukan, hanya bersama Feng Yu adalah yang terbaik. Meskipun sudah melewati awal musim panas menurut perhitungan matahari pada saat itu didasarkan pada dataran tengah dan delta sungai Yangtze. Suhu di Harbin hanya sekitar belasan derajat Celcius, jadi tidak berlebihan jika menyebutnya musim semi. Langit cerah, dengan gumpalan awan putih yang berarak. Matahari terbit, tetapi belum mencapai puncaknya. Angin sepai-sepai menggoyangkan pepohonan willow di tepi sungai. Di bawah pepohonan willow berdiri seorang gadis bergaun hijau muda.
Gadis itu dengan santai menyibakkan rambutnya yang tertiup angin ke belakang telinga dan memamerkan giginya yang putih sempurna kepada Feng Yu. Saat itu, ia tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar sempurna. Melihat pemuda itu berlari, terutama terhuyung-huyung sedikit karena layang-layang raksasa yang lebih tinggi darinya, ia pun bergegas menghampiri. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ia menyeka keringat di dahi pemuda itu dengan sapu tangannya. Sudah kubilang, Tuan Liu, sopir perahu itu, sedang pergi membeli rokok. Aku sudah bilang padanya bahwa kami sudah menghubunginya dan dia sudah mengambil depositnya. Pasti dia tidak akan datang. Tunggu sebentar, dia akan segera kembali. Kemarin, Lina setuju untuk bermain layang-layang dengannya. Feng Yu sudah menemukan perahu malam itu, membayar deposit, dan setuju untuk menemuinya di sungai pukul 9 pagi ini. Mereka akan naik perahu ke pantai di seberang, sehingga menghemat banyak waktu berjalan kaki. Lina juga sudah menyiapkan barbeque untuk piknik siang nanti. Namun, waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, dan Tuan Liu, pengemudi perahu, masih belum tiba. Feng Yu meminta Lina untuk menunggu sementara ia pergi mencari informasi. Feng Yu paling aktif hari ini, terutama karena Wen Dongjun tidak ada di sini, sungguh mengecewakan. Wen Dongjun terkilir pergelangan kakinya saat bermain sepak bola beberapa hari yang lalu. Lagi pula, karena ia dibebaskan dari ujian masuk, ia harus mengikuti kelas pendidikan jasmani setiap hari. Feng Yu sangat senang. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia menyukai bola, jadi ia bisa mencoba tolak peluru atau semacamnya, tetapi ia bersikeras bermain sepak bola. Apakah pergelangan kakinya terkilir? Wen Dongjun tidak akan bisa berlari-lari setidaknya selama seminggu. Wen Dongjun bersikeras datang hari ini, tetapi Feng Yu melarangnya bermain game yang mengharuskan lari secepat itu. Feng Yu bilang dia sama sekali tidak akan merawatnya. Alasannya sederhana, dia terlalu sibuk menerbangkan layang-layang untuk merawat penyandang disabilitas. Mereka punya konsol game video dan VCR di rumah. Dan jika bosan, ada benang dan jarum yang Feng Yu dapatkan dari adiknya. Feng Yu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Wen Dongjun, merajut itu sangat menyenangkan, tetapi butuh ketekunan. Latihan beberapa jam akan memberimu kesenangan yang tidak bisa didapatkan orang lain. Cobalah. Wen Dongjun bertanya kepada Feng Yu apakah dia pernah mencobanya. Feng Yu menatapnya dengan jijik dan berkata dengan tegas, aku sangat sibuk, bagaimana aku bisa punya waktu untuk bermain setiap hari? Baiklah, pergilah merajut, aku sedang sibuk menerbangkan layang-layangku. Beberapa saat kemudian, seperti yang diharapkan, pengemudi perahu, Tuan Liu, tiba, meminta maaf, dan mempersilakan mereka berdua naik. Feng Yu telah menyewa perahunya untuk hari itu. Ia bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada yang bisa ia dapatkan dalam seminggu dengan berlayar ke Jiangbei dan tidur di kabin. Ketika perahu mencapai pantai Jiangbei, Tuan Liu menambatkan perahu. Ia memperingatkan Feng Yu dan yang lainnya untuk tidak berenang, mengatakan bahwa airnya masih dingin dan bahkan mereka yang bisa berenang pun mudah kram dan tersedak. Feng Yu menggulung celananya, melompat ke air, dan membiarkan Lina berbaring telentang, menggendongnya ke meja. Berbaring di punggung Feng Yu, Lina merasa bahagia dan berharap ia bisa tetap seperti ini selamanya. Setelah membantu membawa layang-layang ke pantai, Tuan Liu kembali ke kabin, menyalakan semikonduktor, dan berbaring di luar kabin, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, matanya terpejam penuh kepuasan. Kamu pegang talinya, aku yang pegang layang-layangnya. Lari ke sini, ia akan melayang dengan mudah melawan angin. Setelah melepaskan sebagian tali, Feng Yu menyerahkan gulungan tali kepada Lina dan berlari mundur sejauh 12 meter, sambil memegang layang-layang. Lina mulai berlari ke depan, menarik gulungan tali. Feng Yu mengikutinya. Setelah berlari belasan meter, ia perlahan melepaskan tangannya, dan seekor kupu-kupu raksasa berwarna-warni terbang tinggi ke angkasa. Gulungkan talinya. Bagus. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan lagi. Gulung. Gulung cepat. Terbang. Terbang. Feng Yu dan Lina bersorak bersama. Mereka berhasil pada percobaan pertama, dan keduanya merasakan gelombang keberhasilan. Feng Yu memesan layang-layang yang dibuat khusus oleh seorang perajin veteran, sebuah karya yang sungguh indah. Lina langsung jatuh cinta padanya saat melihatnya pagi itu. Feng Yu bahkan memesan 2, termasuk seekor kelabang raksasa yang sangat disukainya. Setelah berpikir sejenak, Feng Yu memutuskan untuk tidak membawanya. Lupakan saja. Ia akan memberikan kelabang hitam itu kepada Wen Dongjun. Layang-layang itu terbang semakin tinggi, dan Lina terus-menerus mengurai talinya. Mereka berdua menarik tali bersama-sama, sesekali melepaskan dan menggulungnya. Tawa mereka terdengar riuh. Lihat, layang-layangnya tinggi sekali. Indah sekali. Lina menunjuk layang-layang itu dan berkata kepada Feng Yu. Benar. Kukatakan padamu, ada pola yang kugambar di sayap kupu-kupu itu, kata Feng Yu bangga. Ada di tengah sayap kiri atas, kan? Feng Yu terkejut. Bagaimana kau tahu?